Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di pertemuan ke-7. Ini pertemuan terakhir. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan mumpung ketemu dengan Ibu Denis. Eh, Mata kuliah malam ini membahas tentang apa tadi ya? Bentar, saya agak lupa Bu Denis. Berkomunikasi di Komunikasi di sosial sosial media. media. Ya. Nah, ini kayaknya dari judulnya menarik Bapak Ibu. Ini berkomunikasi di sosial media karena banyak netizen itu kalau komentar dan sebagainya itu kurang baik kadang ya. Nggak tahu nanti etikanya bagaimana akan dibahas oleh Ibu Denis. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, langkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, tetap semangat teman-teman Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa yang izin dari Pak Kiki juga. Baik, gak apa-apa. Kebetulan ini pertemuan terakhir. Nanti setelah itu kita akan ada UAS. UASnya mulai minggu depan. Tapi kalau mau dikerjakan mulai setelah malam ini juga nggak apa-apa. Jadi UASnya sebenarnya mulai minggu depan dan terakhir pengumpulannya minggu depannya lagi. Seperti itu untuk kelas etika bisnis karena kita maju Bapak Ibu ya, dibanding mata kuliah yang lainnya yang hari Rabu dan Jumat itu sempat kena libur kalau nggak salah gitu. Baik, baik tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Denis Nur Farida. Tuh, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Hendy atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, wah kita udah sampai di terakhir ya, pertemuan terakhir kayak gitu. Kita udah nggak ketemu lagi nih kayaknya. Dan semoga ilmu yang saya ajarkan bermanfaat. Kali ini saya akan memaparkan etika bisnis, bagaimana berkomunikasi yang baik dan berbijaksanalah untuk sosial media. Nah, saya berharap sih pertemuan terakhir ini banyak yang ikut karena nanti saya akan memberikan kisi-kisi gitu ya, memberikan kisi-kisi untuk UASnya. Nah, UASnya sudah saya share, nanti akan saya bagikan di sini. Boleh Bapak Ibu kalau seandainya belum lihat atau belum di-share, bisa di-screenshot nanti. Tapi setelah saya menerangkan ini, ya PPT terakhir, karena ini berkesinambungan, bahkan lebih banyak keluar, gitu ya Bapak Ibu ya. Selain PR, yang kita pertemuan lalu ya, dua pertemuan lalu selain PR, ya, kita di sini akan mempelajari bagaimana etika bisnis untuk berkomunikasi ini yang paling sering keluar sekarang diterapkan ya di dunia bisnis. Nah, makanya ini nanti UASnya akan banyak keluar Bapak Ibu. Dan sistemnya itu biasanya saya memang lebih suka mengeluarkan soal-soal penerapan yang gimana Bapak Ibu itu biasanya melakukan atau bahkan di dunia bisnis manapun dibutuhkan gitu ya. Nah, ini nanti soalnya akan saya tarik mundur. Di kelas-kelas lain pun seperti itu. Saya share duluan, tapi dikerjakan duluan karena mengerjakan soal itu tidak mungkin sehari dua hari. Karena di dalamnya membuat konten Bapak Ibu. Nah, nanti jawabannya, jawaban UASnya itu tinggal ada linknya gitu. Link dan screenshot kalau sudah diupload. Jadi nggak mungkin, maka dari itu waktu yang diberikan Asia cukup luas ya, 1 minggu, apalagi di-share mulai sekarang jadi 2 minggu. Menurut saya cukup leluasa untuk mengerjakan seperti itu ya. Jadi saya harap banyak yang masuk biar tidak ada miskom gitu ya Bu ya. Apalagi di poin keempat, 5 dan 6 itu adalah benar-benar Bapak Ibu ngerjakan sendiri dari konten yang diupload nanti, dan itu selain butuh waktu dan itu mengerjakan sendiri, nggak bisa ngasal kopas yang dari PPT yang saya share gitu ya. Jadi teori-teori sendiri itu sendiri yang saya kasihkan dari angka 1 sampai 3 tidak terlalu banyak poinnya. Jadi Bapak Ibu boleh kopas dari situ boleh gitu ya. Itu benar-benar plek ketiplek banget kok. Tapi kalau mau dikembangkan lebih bagus. Cuman untuk nilai paling tinggi poin 4 sampai 6. Seperti itu Bapak Ibu ya. Soalnya seperti apa nanti dulu kita akan bahas PPT terakhir dari saya. Nah, ini adalah abaikan foto saya aja ya, biar gak diambil orang lain aja mungkin. Etika bisnis berkomunikasi di media sosial. Nih, ini sering banget muncul
ya, tidak hanya ketika berkonten untuk fun aja, tapi juga untuk bisnis yang gimana? Era sekarang itu banyak yang bisnisnya itu jualannya by online. Entah itu website, entah itu apalah aplikasi sekarang sekarang tuh banyak ya e-commerce ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana sih untuk mengaplikasikannya? Itu nggak mudah Bapak Ibu gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu nanti upload konten kreatif yang akan Ibu lakukan atau Bapak lakukan ya, walaupun itu masih belajar, mungkin belum pernah atau bahkan aplikasinya belum diinstal mungkin ya. Nah, nanti mungkin saya akan meminta dua saja, dua aplikasi hanya Instagram dan TikTok saja karena saya hanya 7 ketemuan ya di sini ya, mungkin berbeda dengan ketika saya ngajar full 1 tahun gitu. Biasanya mahasiswa saya suruh semua gimana caranya. Dan itu tiap karakter ya, tiap karakter sosial media aplikasinya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Bahkan sering di take down karena 1 2 hal tagnya itu tiap aplikasi itu ada maksimalnya, ada yang maksimal 20, ada maksimal 3, pokoknya macam-macam ya. Jangan sampai jangankan di take down kadang kala kena blokir, dan ini tiap aplikasi itu berbeda. Mungkin hanya belajar belajar berkonten saja, tapi jangan salah, di sini juga ada pembelajarannya. Karakter tiap sosial media itu memang sangat-sangat jauh berbeda satu dengan yang lainnya, tapi prinsipnya sama ya. Kita belajar belajar untuk bagaimana kita mengupgrade bisnis kita ini agar maksimal, tidak hanya offline tapi juga online seperti itu. Selanjutnya, hal yang kita akan bedah di sini pengertian dan cara kerja media sosial. Banyak banget Bapak Ibu di sini yang salah karena belum mengenal. Walaupun make ya Bapak Ibu ya, walaupun make saya tekankan, kadangkala belum terlalu mengerti contoh antara tag dan hashtag. Contoh tandai dan sebutkan. Ya, jadi kadang tuh menyebutkan seseorang atau mungkin orang lain, contoh Pak Hendy disebut itu di add gitu. Padahal untuk menandai itu ada di kayak video yang kita upload di bawahnya tuh ada tandai. Dan itu berbeda, ya, kelasnya berbeda. Ibarat kalau seandainya Bapak Ibu itu kirim email, itu ditujukan kepada dan sisi. Nah, ibarat seperti itu sosial media. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut di bawah ya. Strategi komunikasi di media sosial, etika komunikasi dan hak cipta, hoax dan viral, karyawan adalah ambasador. Ya, untuk pengertian dari medsos standar ya Bapak Ibu ya. Saya akan percepat ketika memang itu sesuatu hal yang sudah kita temui. Mungkin nanti saya akan perlambat tempo saya kalau itu hal-hal yang mungkin Bapak Ibu masih awam di situ. Pengertian yakni media berbasis daring yang penggunanya bisa berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi tanpa batasan ruang dan waktu. Tapi dalam konteks apa ada aturan, ya. Kalau tidak, sering banget Bapak Ibu ya, sudah subscribe yang banyak, like-nya banyak, itu di take down. Bahkan aplikasinya yang tadi saya bilang diblokir. Padahal untuk mengumpulkan itu nggak mudah. Nah, kelebihannya ketika banyak apa? Biasanya bisa narik uang dari situ, gitu. Tapi kalau udah di take down, kita udah banding. Biasanya sering banding tuh ada 3 kali banding tuh boleh. Banding, 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 walaupun agak lama sih, jaraknya 2 minggu, 1 bulan baru di approve. Kadang diterima, kalau ditolak ya sudah benar-benar mentok nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa berarti kita harus pakai email lain untuk mendaftar ulang. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Saya akan lebih fokus di sini bagaimana cara berbisnis di media sosial ya. Kalau seandainya komentar buruk dan lain sebagainya, apalagi hoax atau disinformasi, nanti akan saya terangkan di bawah. Next, cara kerjanya. Pertama, untuk dapat memberi layanan yang baik, platform digital perlu mengenali diri kita. Salah satunya adalah dengan mencatat segala sesuatu yang kita lakukan di digital. Kenapa? Karena orang kalau tidak ketemu langsung kayak kita gini, kadang-kala tuh riskan ngantuk, riskan mengerjakan yang lain, riskan melihat laptop padahal itu lihat drakor. Jadi sama Bapak Ibu ya, apalagi itu berbisnis. Bisnis yang konteksnya orang itu pengennya, wah saya jualan gitu ya, saya udah ngebet banget nih, gimana caranya itu.
laris dan lain sebagainya lah ya, karena kan itu butuh effort berkonten, butuh promosi dan sebagainya. Tapi orang orang belum tentu melihat dengan maksimal gitu ya. Makanya konten ini harus ada value-nya. Pertama, yang paling penting itu apa sih yang ditonjolkan? Jangan hanya mengejar pokoknya saya laku. Apa nih yang ditonjolkan? Kedua ada euforia, ya Bapak Ibu ya. Jadi euforia ini yang dimaksud adalah sesuatu hal yang rame. Contoh itu ada event, kita datengin eventnya, kita kontenkan, kemudian di situ kita ambil momen di mana kita jualan. Atau kita menciptakan event itu sendiri. Gimana caranya yang biar heboh rame banyak orang. Nah, itu yang paling penting. Walaupun tidak selalu, contohnya kita seandainya kontennya sehari sekali, bukan berarti euforianya sehari sekali juga ya. Mungkin ada momen-momen tertentu gitu ya. Apalagi targetnya belum masuk. Boleh kok, tidak harus menunggu Bapak Ibu itu mungkin anniversary perusahaannya dan lain sebagainya lah ya. Kan itu nunggu waktu. Tidak selalu gitu. Kemudian cara yang kedua ya, nah ini dia, mencatat Bapak Ibu ya yang di sini poinnya ini. Mencatat. Jadi catat kalau perlu. Apalagi bisnisnya ini berkesinambungan, mungkin jangka panjang harus kerjasama dan lain sebagainya gitu. Catat karena sering ada miskom gitu. Selanjutnya, setiap platform biasanya memiliki privacy setting. Kita bisa mengatur audiens yang bisa melihat maupun model interaksinya. Yang ketiga, notifikasi membangun interaksi dua arah atau lebih dan langsung bisa diatur sesuai kebutuhan baik di gadget dan platform. Ya, interaksi dua arah ini era sekarang tuh banyak banget ya. Pertama ada, kalau dulu nggak ada, sosial media sekarang itu udah mulai ngeradar Bapak Ibu ya. Jadi ngeradar tuh maksudnya itu ada jaraknya, jarak 1 kilo, wah ini ya gitu ya. Wah ini kan tetangga saya, ngeradar. Ada lagi yang dihubungkan lewat kontak atau email atau WA atau apalah aplikasi lain. Padahal kita pakai aplikasi A, tapi terhubung kayak gitu. Jadi macam-macam dan ini mempermudah kita untuk berjualan, untuk ngeradar di sekitar kita apapun, entah itu jarak, entah itu dia jarak jauh tapi kontaknya kita simpan, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada informasi baik atau buruk datang sendiri tanpa dicari. Nah, cara media sosial bekerja itu biasanya pertama kita harus mengisi sesuai dengan apa yang kita suka. Contohnya kita daftar, Bapak Ibu maunya bisnisnya belajar dulu deh ya, nggak main di website dulu karena kalau website tuh ada pajaknya Bapak Ibu, 1 tahun sekali pasti ada ditarik lagi. Jadi nggak cuma awal nih daftarnya, tiap tahun tuh ada pajaknya. Seperti itu. Jadi untuk jualan, untuk konteksnya belajar para UMKM biasanya di sosial media yang konteksnya belajar dulu baru naik gitu kan. Naik di Shopee, naik di aplikasi lain, naik di aplikasi lain yang konteksnya itu sudah bekerja sama ya, bukan hanya update status. Nah, di sini poin terakhir ini penting sekali. Kita seandainya mengisi hobinya itu apa? Olahraga, kita jualan makanan gitu ya, nggak sesuai, iseng aja, tapi yang di scroll atau di like atau mungkin di subscribe atau disimpan di komentari itu nggak ada yang namanya ini olahraga, yang ada itu makanan, belanja. Seiring berjalannya waktu, kalau Bapak Ibu ya, sebentar ada yang bocor tuh kayaknya. Bentar kok, nggak bisa di mute ya? Oh udah. Oke, oke. Oke. Nah, pertama kali kita daftar, nggak konsepnya beda gitu ya. Kayak kesannya ini kenapa? Apakah dulu suka atau tetap suka karena kita nggak ada sempat gitu kan untuk olahraga, entah gitu bekerja terlalu over sampai malam kayak gitu. Jadi sukanya yang makanan ya kan, belanja. Nah, seiring berjalannya waktu ya itu nanti akan muncul yang awalnya Bapak Ibu isi olahraga, akan muncul di mana itu yang muncul semuanya ya kan, itu hanya makanan, kemudian pakaian. Ada muncul lain tuh ada. Cuman itu ya paling 20%. Nah, di sini juga ada target di mana
Bapak Ibu ya, ada perusahaan-perusahaan yang sudah di situ berbayar ya, biasanya memang akan muncul sponsor. Sponsornya tidak jauh apa yang kita lihat Bapak Ibu. Nah, itu itu adalah pembayar, ada tiga Bapak Ibu ya. Pembayaran paling terakhir, paling bisa dibilang paling murah lah. Kalau pembayaran paling mahal, kita walaupun nggak pernah scroll itu, nggak pernah apalah like atau kok sering muncul ya, kadang pagi muncul, sore muncul ini lagi. Dan itu nggak cuma kita, teman kita, kalau kalau kita ngumpul saudara, oh iya ya, ini kok sering muncul ya, jadi penasaran lah, gitu ya. Nah, itu yang pertama, sama yang ketiga tadi. Kalau yang kedua, biasanya walaupun kita nggak scroll dan lain sebagainya, ya muncul, cuman itu jaraknya nggak terlalu, gitu ya, mungkin ya bulan dua kali, ya kan sebulan sekali, nggak sesering itulah. Kadang-kala kita nggak pernah kepoin ini, tapi kok sering muncul, nah, seperti itu. Itu kinerja ya Bapak Ibu ya, bagaimana berbisnis di media sosial. Sekali lagi ada yang berbayar, ada yang tidak gitu. Kalau mau tidak berbayar ya itu tadi, gimana caranya berkonten dan banyak orang masuk ke konten kita ya, entah di view aja, apalagi di subscribe ya kan. Terlebih di like atau di komentar udah bagus kok, algoritmanya udah nanti naik-naik sendiri seperti itu. Bahasanya sekarang itu FYP lah. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kadang-kala orang itu nggak sadar untuk FYP. Pertama, FYP itu bisa berbayar, Bapak Ibu. Bisa. Jadi, aplikasi Instagram, TikTok, atau aplikasi lainnya tuh menyediakan berbayar. Facebook pun juga gitu. Gitu kan. Cuman kita nggak bahas itu dulu deh. Kita bahas aplikasi yang rame dulu, yang konteksnya orang banyak yang nimbrung di situ. Kenapa banyak orang nimbrung di situ? Kadang-kala orang nggak niat belanja, tapi ya gabut aja gitu ya, capek kerja dan lain-lain sebagainya ya kan, ya udah lihat aja, ternyata ini lucu ya, belanja juga. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau Instagram harus diarahkan dulu, memang di situ ada link ya kan, ada rumah lah bahasanya ya, entah dia arahkan ke WA, di macam-macam lah, di situ akan muncul ya kan. Dia menyediakan apa aja nih, kerjasamanya sama apa aja nih. Nah, seperti itu. Ini nanti akan dibutuhkan ya Bapak Ibu ya, kalau seandainya Bapak Ibu mungkin nanti punya usaha sendiri, atau Bapak Ibu juga disuruh suatu perusahaan tuh biasanya kasih bonus walaupun Bapak Ibu tuh nggak jadi marketing, biasanya wah jualan dibantu deh, nah itu biasanya kasih bonus kayak gitu ya. Next, strategi komunikasi. Oke, yang pertama menentukan tujuan, yang kedua memilih kanal yang tepat, memahami target audiens, membuat konten dan merespon, dan yang terakhir adalah cara distribusi. Nah, di sini saya akan ini nih membahas poin ini, memilih kanal yang tepat. Memilih kanal yang tepat ini penting banget. Makanya untuk mengisi di awal ya, kayak contohnya Bapak Ibu ngambil olahraga ya, itu akan ditembak sama mereka. Apalagi yang sudah berbayar tadi gitu ya. Bisa dibilang karena udah beli gitu kan, algoritmanya terbaca dan akan disalurkan di sini di perusahaannya, dan nembaknya langsung, oh ini loh orang-orang yang suka berolahraga, jadi kita promosinya di sini. Dengan muncul apa? Dengan muncul promosi-promosi tadi gitu. Kalau zaman dulu, zaman-zaman offline bukan online ya, itu tiba-tiba ada marketing telepon kita. Tahu dari mana? Tahunya dari buku kuning gitu ya. Boleh nggak Kak, ini kita follow up lagi? Kadang-kala nggak minat atau mas pikir-pikir dulu ya, ya. Nah, di sini poinnya sama, follow up-nya sama. Contoh, ketika kita suka dan masukkan keranjang, ya. Nah, di situ akan ada kadangkala diingatkan Bapak Ibu ya, Shopee pun juga seperti itu, akan diingatkan bagaimana ini dengan diiming-imingi ada mungkin promosi potongan berapa persen, apakah Anda masih berminat beli ini ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada follow up, nggak dilepas gitu aja, sekalipun itu hanya dimasukkan keranjang gitu ya. Dan bagaimana kalau kita seandainya hanya suka aja belum dimasukkan keranjang? Kinerja mereka biasanya itu ya akan muncul terus, iklannya muncul terus. Entah itu dari perusahaan A dengan konteks jualan olahraga, B, C, D, E kan banyak ya perusahaannya. Nah, itu akan muncul terus. Seolah-olah kita akan iming-iming itu. Oh iya. Akhirnya kita sadar bahwasanya oh yang sering kita like itu memang ini gitu ya. Nah, kira-kira kurang lebih kinerjanya seperti itu Bapak Ibu.
nggak jauh beda. Bisnis tuh memang harus di follow up, ya. Nggak bisa dilepas gitu aja tuh nggak bisa Bapak Ibu. Ya, ada iming-iming tadi. Jangan hanya tanya bagaimana, apakah suka gitu kan. Enggak, dari zaman dulu kalau offline, oh ibu ini loh, lagi ada promosi, oh ini loh, ibu tuh masuk di pembelian 10 pertama dan sebagainya. Di jualan online juga seperti itu, hanya bedanya tidak di telepon, tidak lewat japri, ya kan. Sedikit soft lah, ya mungkin di situ ada inboxnya sendiri, sesuai dengan aplikasi tersebut, kira-kira kurang lebih seperti itu. Oke, next. Menentukan tujuan, oke, bisa dibaca oleh Kak Iqbar. Menentukan tujuan. Ketika akan membuka akun di media sosial, kita harus sudah tahu tujuannya apa. Beberapa tujuan pemanfaatannya, media komunikasi dan sosialisasi, media edukasi, kontak layanan atau customer service, membangun jaringan atau komunitas, menjual produk atau jasa, membangun reputasi. Oke, sebentar saya balas si chat yang izin dulu ya. Di sini ya, tujuannya harus jelas apa sih gitu kan. Oke, jualan-jualan apa? Kontennya masuk mana gitu kan. Kadangkala itu konten-konten itu sudah punya karakter Bapak Ibu. Bahkan untuk mengkarakterkan lebih mudah. Itu di opening ya, penyapaan itu udah jelas. Kalau Bapak Ibu nanti ya, Bapak Ibu nanti itu nyapanya hi guys, itu udah biasa. Hampir seluruh Indonesia pakai hi guys. Tapi kalau seandainya Bu Wiji dari mana Bu Wiji? Kalimantan Tengah, Bu. Oke, sapaan di sana apa? Untuk nyapa orang gitu. Keseringan di sini high gas gitu, Bu. Kalau hi guys itu bahasa yang ini ya, satu Indonesia. Contohnya bahasa bahasa daerahnya. Contohnya kalau Bali kan beli, Hmm. kalau Malang tuh are-are, di Bali kerak-kerak kayak gitu-gitu. Oh, biasanya bahasa Bakumpai sih, Bu. Puluh itah. Nah, Artinya, halo kita semua gitu, Bu. oke, itu bisa ya. Tapi orang lain tidak terlalu tahu ya soal itu. Nah, gimana caranya nanti dikasih yang namanya tulisan di bawah ya, dikasih itu untuk mengenalkan aja gitu ya. Kalau Bali kan mungkin kotanya udah banyak yang sering ke sana karena dia pariwisata ya. Jadi tahu. Malang aja kalau orang nggak sekitar-sekitar sini nggak ngerti apa tuh kera-kera gitu kan, dikiranya hewan. Padahal are-are, are-are tapi dibalik. Karena kalau are juga sama dengan Surabaya. Nah, itu bisa buat kultur untuk penyapaan Bapak Ibu. Apalagi bisnis yang Bapak Ibu jual itu adalah mungkin bisnisnya daerah tersebut ya kan, Bugis apa dan sebagainya lah. Nah, itu jadi nyatu bahasanya, oh dapat nih. Bukan berarti Bapak Ibu harus berkonten bahasa-bahasa dubbingnya atau mungkin ngevlognya itu full bahasa daerah, enggak juga ya, ada titik-titik sapaan aja gitu ya, itu boleh pakai bahasa daerahnya dan itu bagus kok, jadi orang itu memperkenalkan daerahnya gitu. Kemudian yang kedua pakai bahasa yang gimana mungkin fun, lucu, menyapa, lagi in boleh ya, fun atau lucu yang lagi in ya kan. Kalau lagi in ya mungkin hi guys itu tadi, tapi udah terlalu banyak dan udah bertahun-tahun ya, kayaknya udah 3 tahun lebih itu gitu ya. Coba pakai yang lain gitu ya. Kadangkala sesuatu hal yang viral itu memang sengaja diviralkan, yang kedua tidak sengaja diviralkan. Nah, kita ambil yang poin pertama aja, apalagi itu untuk tujuannya bisnis. Gimana caranya ini menarik? Ya kita cari gimana caranya nih ya, agar orang tuh gampang ngena gitu ya. Oke, selanjutnya di sini beberapa tujuan media komunikasi dan sosialisasi ya, harus jelas. Media edukasi, kalau seandainya kontennya itu Bapak Ibu ya, banyak kok yang seperti ini. Dia tuh jualan makanan, tapi kontennya tuh masak-masak dulu ya kan. Kalau dulu hanya masak jelas, ranahnya tuh jelas gitu ya. Sekarang tuh mau masak air aja harus digoreng dulu, diapain dulu. Jadi kayak orang tuh gerget ngapain sih? Tapi memang tujuannya itu gitu.
Jadi macam-macam Bapak Ibu mau arahnya kontennya kemana dulu nih. Gitu. Jangan pakai nanti konten yang standar yang alah bisa terbaca lah paling gini aja. Jangan. Selanjutnya, kontak layanan atau customer service, membangun jaringan atau komunitas, menjual produk atau jasa, membangun reputasi. Reputasi yang baik. Banyak kok konten kreator itu yang pingin tinggi, ya. Jadi tuh dia pakai cara-cara yang jalan pintas lah, gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya ketangkep berhubungan dengan hukum. Hanya untuk hal-hal viral tadi, tapi ya caranya yang salah. Gitu. Jangan sampai ya. Jadi memang um, untuk menentukan tujuan, ya tujuannya jualan kan, ya sudah jualan. Konten ini hanya untuk mendorong agar jualan ini baik, ya bukan mendorong kita untuk masuk di buih berhubungan dengan hukum gitu ya. Jadi kita harus tahu nih ya, jangan kadang-kala orang salah tujuannya tuh apa, jualan ya kan, tapi kontennya oke, yang penting ini FYP, yang penting ini ratingnya naik atau tinggi yang saya bilang tadi. Nah, dia lupa akhirnya seperti itu. Tapi waktu diputar udah nggak bisa. Ya, ini yang sering terjadi, harus hati-hati berhubungan dengan sosial media, banyak orang yang melihat. Orang mikirnya, oh yang lihat dua aja. Ini yang sering terjebak kadang-kala seperti ini. Tapi dia lupa, apakah dua orang ini sering mengupload kembali, ya kan, dibagikan, kita nggak tahu loh ya tujuannya apa. Kadang itu mungkin pesaing bisnis kita, kadang itu mengkoreksi kita karena wah ini terlalu riskan ya nggak bisa. Kadang-kala memang nggak suka sama kita jadi macam-macam. Hati-hati. Makanya untuk berkonten itu biasanya harus ada filternya Bapak Ibu. Nggak boleh ngasal kita. Kadang-kala kita tuh udah otak manusia tuh terbatas. Kadang-kala kita udah ngerasa benar. Apalagi ngerjain banyak hal, bikin kontennya, ngeditnya, segala macam. Kalau ingin upload, biasanya, wah nggak ada Bu timnya gitu ya. Nah, tenangin dulu. Nanti dulu deh. Biar ini otaknya refresh dulu. Baru diteliti. Gitu, biar nggak salah. Nah, karena sekali lagi otak manusia itu terbatas Bapak Ibu ya. Walaupun dia tuh cerdas, walaupun dengan kecepatan, pasti ada titik salahnya yang gimana ketika itu di-share di sosial media sebegitu banyak orang. Udah riskan banget. Ya, berbeda dengan mungkin di-share-nya ke tim. Agak berbeda. Oke. Selanjutnya memilih kanal yang tepat tadi. Ini media sosial yang banyak disukai nih. Ya, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp. Ada lagi yang sekarang ini lagi ditimbrungin oleh banyak orang untuk berbisnis. Aplikasi Google apa? Business juga ada, Bu. Google Business. Oke, Google Business ada. Oke, ada lagi. Shopee, Bu. Iya, kalau Shopee itu untuk jualan sih ya. Ini sosial media yang konteksnya untuk fun dulu deh, gitu ya. Kalau jualan kan ada Shopee, ya kan? Ini TikTok udah ada TikTok Shop, ya kan? Sekarang Instagram ada apa ya? Instagram Lab ya, nggak salah ya. Banyak di situ. Banyak lah ya nambah. Nah, untuk sosial media kebanyakan masih ini. Ada yang lain ada, cuman kebanyakan ini. Oke, saya lanjut biar cepat. Eh, memahami audiens boleh dibaca oleh Ibu Khalifah. Memahami audiens, setiap institusi memiliki target audiens yang berbeda sesuai tujuan masing-masing. Yang kedua, setiap kanal media sosial memiliki audiens yang berbeda, audiens yang ingin disasar. Kemudian pilih kanal yang sesuai dengan audiens tersebut. Yang keempat, sesuai audiens memiliki kepentingan dalam berinteraksi di media sosial, pahami kebutuhan mereka. Terima kasih. Oke. Memahami audiens itu penting ya Bapak Ibu ya. Biasanya orang-orang yang kepancing justru jadi bumerang. Ya, bumerang ini berhubungan dengan etika nanti. Kalau orang udah banyak yang nggak suka, biasanya ya, para netizen ini banyak yang berbudiman sekali, banyak juga yang kurang Bapak Ibu ya. Kadangkala kita itu tidak melihat videonya,
banyak banget ya yang komentar. Lihat komentar dulu deh, kayaknya seru gitu ya. Apalagi di Indonesia, waduh, itu rating netizen tertinggi di dunia, bayangkan. Kenapa tertinggi ya? Karena memang penggunaan internet tertinggi di Indonesia itu. Jadi banyak hal yang mungkin orang gabut atau mungkin greget juga gitu ya. Kenapa sih seperti itu? Setelah ditelusuri memang kultur budayanya cukup kuat gitu ya. Kalau di luar negeri contohnya ya, pelanggaran satu dua hal tuh nggak terlalu yang orang tuh kepo yang gimana gitu loh. Kalau di Indonesia tuh masih masih banget, jadi orang tuh gampang simpati empati gitu. Kalau seandainya baik boleh, tapi kalau enggak jatuhnya malah ya itu tadi ya, netizennya luar biasa gitu ya, banyak hal yang akhirnya komentar buruk dia masuk WIPA, padahal komentar bukan berkonten, hati-hati ya, hanya komentar. Bukan hoax loh ya. Nanti akan dibahas lagi hoax. Hoax itu memang dia sengaja, disinformasi sengaja. Tapi kalau komentar kadang-kala dia hanya mengungkapkan unek-unek dia gitu ya. Ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi setiap apa aplikasi yang sudah kita install, kita di situ entah itu kita sering bersosmed atau enggak, yang konteksnya itu upload atau enggak. Tapi kalau kita sering berkomentar itu juga masuk. Kadang-kala banyak banget sekarang pembisnis itu kalau nggak suka komentarnya, wah di crop, ya kan, dibuat FYP gimana caranya tuh masuk di CapCut, dibuat lagu sampai segitunya, viral lah dia. Secepat itu di Indonesia. Jadi hati-hati. Apalagi bisnis yang konteksnya kita bukan fun ya. Kita untuk jualan. Terlebih itu bisnis yang sudah kita bangun susah payah ya. Kita komentarnya kadang-kala kepancing, yang saya bilang tadi, kita komentari lagi, komentar terus, waduh ini nggak ada selesainya. Akhirnya banyak orang kok gini ya, kenapa nggak diem aja atau mungkin klarifikasi dengan ya baik dan benar. Ditegas sih boleh, cuman bukan berarti semuanya dianggap orang tuh salah. Kadang-kala itu masukan baik kok. Tapi kitanya aja mungkin kepancing emosi atau mungkin melihat kata-kata mereka yang harusnya baik. Tapi kepancing dengan kata-kata mereka kok gini ya. Ini sering banget terjadi ya. Makanya alangkah baiknya bagaimana bersosial media yang baik dan benar itu seperti apa. Ada undang-undangnya juga Bapak Ibu. Membuat konten. Nah, ini dia. Hati-hati Bapak Ibu ya. Saya akan menerangkan di sini, usahakan Bapak Ibu fokus juga. Boleh dibaca dulu sebelum saya terangkan untuk prakteknya oleh, sebentar saya lihat yang on cam ya. Banyak yang izin soalnya. Uh, Eliza. Ibu Eliza ada? Eliza dia. Oh, masih sibuk ya? Oke, Bu Erna deh. Ya, halo Bu. Membuat konten. Usahakan dalam membuat konten ada perencanaan yang matang dan terstruktur sesuai tujuan, audiens, dan kanalnya. Konten yang original dan unik lebih disukai, walaupun beberapa konten modifikasi juga mendapatkan respon dari audiens, pastikan tidak meniru secara keseluruhan. Selain konten yang direncanakan, kita juga bisa membuat konten sesuai isu yang lagi trending atau reading the wave, asalkan masih sesuai dengan profil akun dan tujuannya. Konten harus relevan dengan target audiens supaya terjadi interaksi, like, comment, share, and save. Thank you. Oke, terima kasih ya, Bu Erna. Usahakan dalam membuat konten perencanaannya jelas. Jadi, biasanya saya tuh di jurnalis juga ya Bapak Ibu ya, tiap hari buat konten gitu kan, tiap hari baca berita, kayak gitulah ya. Sampai kadang-kala ya memang udah paham selanya seperti apa gitu ya. Tapi untuk membuat konten sendiri sampai nggak ada waktu karena kerja dan sampai sore, sore sampai malam tuh ngajar. Selain di Asia juga ada dua lagi gitu. Jadi eh, tidak seperti zaman muda saya dulu yang suka berkonten nggak ada waktu, apalagi udah berkeluarga gitu ya. Kadang-kala rindu. Tapi kontennya itu banyak masuk di perusahaan yang wah cepet banget ya, subscribe-nya cepet banget ya, karena di dalamnya tuh ada saya gitu kan, ada saya yang bersama tim yang luar biasa yang tiap hari tayang, tiap hari tuh harus tayang Bapak Ibu ya, karena di televisi kan, televisi dan sosial media gitu, udah tahu selanya gimana, sampai berurusan hukum seperti apa ya kan, hanya poin kecil sebenarnya berurusan hukum tuh pakai lagu orang lain nggak boleh.
Seriskan itu, duh, nggak kayak di sosial media aja nih kalau di TV itu memang ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tidak akan saya terangkan detail, tidak ada yang like, comment, share, save tadi, ya kan, riding the wave. Saya akan terangkan untuk masuk di tugas UASnya Bapak Ibu. Ya, apalagi 4, 5, 6. Sudah di-share Pak Hendy belum? Belum. Belum. Iya, Bu Erna belum. Belum. UASnya belum. Belum di-share. Untuk kelasnya belum. Oh Jadi ya udah, nggak apa-apa nanti aja deh. Jadi gini, untuk bayangan aja ya Bapak Ibu ya, 456 atau soal 456 itu sendiri akan ada Bapak Ibu buat konten. Boleh dicatat ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena banyak yang nggak masuk. Boleh teman-teman nanti diinformasikan yang nggak masuk ya Bapak Ibu ya. Kasihan yang nggak tahu. Nah, jadi itu kalau buat konten caranya pegang HP tuh kelihatan nggak ya saya sebentar? Oke, kurang. Ini HP ya. Kalau Bapak Ibu punya kamera enak ya, enak. Tapi kadangkala kalau urgently banget, apalagi di sebuah bisnis, itu di tempat saya pun sudah disarankan pakai HP, tapi ya harus kameranya jernih ya. Cuman kalau ada momen besar ada kamera standar. Kalau nggak lagi ada event gede lagi ada kamera lagi. Jadi tergantung. Tapi karena ini belajar boleh kok pakai HP ya. Dan cara memegang HP untuk berkonten Bapak Ibu, ini HP. Nanti Bapak Ibu akan posting buat bukan story. Posting ya, boleh dicatat ya. Posting. Jadi kalau posting pakai landscape arah HP-nya gini landscape. Bukan potret ya. Tutupan sama background. Nah, bukan potret. Bisa dicatat ya. Ibu Wiji mungkin ya perwakilan ya. Ya, mengerjakan soal UASnya nanti buat konten ya, belajar menjadi konten creator. Untuk caranya dulu, isinya nanti ya, landscape, landscape, tidak boleh potret, banyak yang salah banget. Jadi standar berbisnis memang gitu, Bapak Ibu ya. Bukan ada storyan landscape, tapi untuk berbisnis memang gitu Bapak Ibu, landscape. Ya, memang nggak bisa diganggu gugat. Story baru potret, gitu ya. Ya kalau Ibu Bapak Ibu di sosial media, tapi kalau di televisi nanti ditolak. Benar-benar ditolak, nggak bisa tayang. Harus ngambil ulang bahkan. Kayak gitu. Nah, ini menghindari nanti kalau Bapak Ibu mungkin bisnisnya udah besar-besar promosi di televisi. Next, sudah. Pastikan pencahayaan, ya kan standar sih, suara bagus, gitu-gitu ya. Itu standar. Nah, soal dubbing. Dubbing itu ada aplikasi sendiri. Tapi kalau saya biasanya mobile Dennis dubbing dong, ya. Kadang saya juga ini ya kerja di apa punya bisnis apa media online kayak gitu sama teman-teman saya. Itu pakai suara saya selalu gitu. Karena saya udah banyak di belakang layar, kalau dulu depan layar. Nah, cara dubbing yang bagus ya ada tempat ruangan yang tertutup hening, ya. Ada karpet, pokoknya itu mengheningkan. Kalau nggak ada, dubbing di kamar mandi. Jangan di toilet umum ya Bapak Ibu ya, dikiranya nanti nggak apa. Ya, seperti itulah ya, orang lapangan ya memang seperti itu. Bandingkan saja kalau Bapak Ibu udah nulis narasi ya, itu dubbing di kamar sama di kamar mandi beda. Ya kayak Bapak Ibu, apalagi Ibu ya, itu suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi deh, gimana deh? Suaranya beda gitu, ada menggema, unsurnya itu yang membantu kita ya. Karena dubbing itu memang harus pakai diafragma. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, sebisanya aja ya. Kemudian ditulis dulu. Ini catat ya, minta tolong ya Bu Ija. Banyak yang salah di sini. Catat dulu. Kalau dubbing, Baik, Bu. ya, kalau dubbing. Tapi kalau dia udah expert di situ, udah langsung kayak nge-vlog gitu ya, udah hai gitu ya, langsung bla 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 bla. Ya nggak usah. Palingan di belakang itu latihan, tetap latihan, baca dulu ya kan latihan-latihan. Seperti itu. Menghindari untuk pertama
Kebanyakan yang sudah saya ajarkan kemarin. Dua, kebanyakan orang yang berpikir ngomongnya lamban. Itu untuk berpikirnya dia untuk menghati-hati biar nggak salah. Tapi untuk berkonten juga nggak bisa Bapak Ibu, kelihatan berpikir. Makanya langkah baiknya tulis latihan. Mau itu dubbing maupun ngevlog. Ngevlog itu langsung, dubbing itu di belakang. Kalau Ibu nggak bisa menghindarinya, dubbing. Tapi untuk lebih asik Bapak Ibu ya, melihatnya itu lebih natural memang vlog ya. Kalau saya lebih suka vlog sih, gitu. Cuman Bapak Ibu kembali lagi bisa nggak? Nah, caranya kalau vlog dibalik itu semua latihan dulu. Kita udah tahu kan mau ngambil apa, kontennya apa ya, latihan aja. Kira-kira garis besarnya sama. Tapi ngomongnya memang ada otodidak. Ya, berbeda dengan dubbing, dia kan baca. Kita hanya latihan di nada, nafas juga, kan? Gitu. Pemegangan HP. Oh ya, ini banyak yang nggak tahu nih ya ilmu ya Bapak Ibu ya. Ini HP ngerekam gitu ya. Nah, gini deh. Nah, ini kalau cewek yang tinggi biasanya mungkin Bu Iji tinggi nggak kayak saya. Jari-jarinya panjang ini ngaruh. Ini nyampe Bapak Ibu di sini, saya nggak nyampe. Nah, ini intinya jari manis di sini ya, jari manis di sini. Ini kalau Bu Wiji mungkin dia lebih tinggi. Ini nyampe di sini. Jari tengah nyampe di sini. Tapi kalau nggak terlalu tinggi kayak saya tinggi 158, jadi ngaruh ke tangan Bapak Ibu. Bentar. Nih, saya pakai dua akhirnya. Ini karena nggak nyampe ya. Ini jari tengah ini nggak nyampe. Jadi ininya saya di sini di tengah jari apa? Jari tengahnya itu di tengah. Nih. Terus saya kunci di sini jari manis. Pakai 3 jari. Ini nggak usah digunakan. Apalagi jari kelingking. Itu membuat tremor. Kalau cowok 2 aja cukup. Jangan terlalu banyak gerakan atau mempergunakan jari-jari. Itu membuat tremor. Jadi kayak gerak gitu ya. Apalagi konteksnya itu lama. Nanti kontennya 3 menit. 3 menit. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Bu, kalau kurang gimana? Itu bisa diperlama kok. Kan ada tuh editing ya. Ya. Pakai aplikasi apa aja bebas deh ya. Ada yang nggak terlalu bisa ngedit, pakai CapCut. Gitu ya. Kalau saya pakai Premiere. Cuma kadang-kala kalau saya capek untuk gabut doang ya pakai CapCut kok. Kalau sambil tiduran. Pakai Premiere kan untuk kerjaan ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa, pakai Premiere bisa, pakai CapCut. Saya nggak akan inilah pakai Canva bisa. Terserah aja. Gitu ya. Kemudian, eh, narasi sudah ya, isi harus bisnisnya Bapak Ibu apa? Boleh usaha sendiri, Bu, saya nggak punya usaha sendiri, ya kerjaannya. Ya, kemudian dipadu-padankan dengan promosi Asia, terutama Bapak Ibu ini masuk kelas apa, gitu ya, dipromosikan. Oh, di kelas ini tuh ada kelas mungkin agak berbeda ya, nggak harus masuk tiap hari, cocok untuk orang pekerja dan lain sebagainya lah ya, promosikan aja bebas. Ingat ya, 3 menit. Kali lagi kalau kurang, boleh diperpanjang, didelaikan, ya kan banyak ya dikasih seperti itu. Saya pun gitu. Kalau udah saya males, lu nambah apa lagi ya, udah waktunya mepet, udah saya delaikan aja. Poin-poin penting. Untuk mendelaikan sesuatu juga nggak ngasal Bapak Ibu ya. Bukan pertama hai guys jadi hai guys, nggak gitu juga. Jadi di tengah-tengah poin penting itu apa? Konten itu Bapak Ibu sama dengan kita lihat televisi, lihat cerita, lihat di bioskop, baca novel. Ada kesimpulan. Kesimpulan itu ada 3. Kalau nggak di atas, di awal sendiri, di tengah, sama di akhir. Itu kalau konten juga gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ngambil penelitian, itu pasti di awal, nggak boleh di tengah sama di akhir. Agak beda. Ya, mungkin itu nanti biasanya kalau S3 sih diajarkan gitu. Cuma kita bahas yang enteng-enteng aja deh. Yang konten itu kalau nggak di awal, di tengah, di akhir. Jadi tentukan. Para konten yang belajar atau penulis itu biasanya di awal karena mudah. Paling mudah di awal, dikembangkan. Ibaratnya orang gambar tuh
dasarnya dulu deh orang tuh gimana, kayak garis-garis ini tah, anak kecil, tangan, kaki, kembangkan. Kemudian seiring berjalannya waktu, taruh di akhir, ya. Jadi dikembangkan dulu, kesimpulannya apa deh? Yang paling sulit membuat kesimpulan tuh di tengah, Bapak Ibu. Di tengah itu paling sulit. Bahkan para penulis untuk di layar lebar itu biasanya di tengah dan akhirnya orang tuh nggak bisa baca. Taunya dari mana kalau di tengah? Ini udah selesai belum nih ceritanya? Kok gantung ya? Ini mungkin ada part 2 kali ya? Padahal nggak ada. Kadang-kala ada sih part 2. Tapi kadang-kala nggak ada loh Bapak Ibu. Itu berarti sebenarnya kita harus, kalau ditarik mundur, oh kesimpulannya di tengah. Nggak harus set ending, nggak harus apa happy ending juga. Kadang-kala memang nggak jelas aja gitu. Terus apa? Nah, kesimpulannya bukan di set ending atau di happy ending, tapi ya di dalam itu tadi ada pesan. Oh, sebenarnya ini yang dititik beratkan oleh penulis ya ini. Nah, sama dengan konten juga seperti itu. Itu. Cuman kalau Bapak Ibu itu aduh sulit, memang cukup sulit Bapak Ibu ya. Makanya ditulis dulu. Paling mudah saya menyarankan di awal atau di akhir, dah itu aja. Kalau di awal seperti anak baru belajar banget ya, kayak gambar tadi, kepala itu bulat, tubuh itu lurus, kaki, tangan, kemudian ya, apa kasih jari-jari, rambut. Kalau di akhir, uh, kita harus tahu ya kesimpulannya apa. Kita tarik ke atas, oke, dikembangkan dulu, baru kesimpulannya ini loh. Gitu. Ya, konten semua sama. Dan saya harap Bapak Ibu kalau seandainya, Bu, saya kan nggak datang untuk offline ya, saya full online. Bebas aja ya. Jadi bisa itu waktu perkuliahan online direkam dikit, terus ditambahi oleh video, di mana itu videonya itu ngambil dari Asia, dari pemberitaan kan banyak tuh ya. Ada, kenapa saya kuliah di sini? Karena ada rektor termudanya, keren banget, selalu mengikuti zaman, promosi, pokoknya banyak lah ya kelebihan-kelebihan ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bu Denis izin bertanya. Boleh? Dari yang Ibu Denis jelaskan tentang kisi-kisi UAS tadi ya Bu, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang konten. Kontennya tuh maksudnya kita mempromosikan produk atau seperti apa ya Bu? Bisnis atau gimana? Bisnis saya agak bingung. Nah, jadi Bu Wiji kerja di mana ya? Saya kebetulan kerja di Batubara Bu, sebagai Nah, admin. oke. Jadi Ibu mengontenkan di tempat kerja Ibu, gitu. Saya bekerja dan ibu rumah tangga, cukup hektik sih, tapi saya bersemangat untuk kuliah di sini. Walaupun saya kuliah di Institut Asia. Nah, itu kan dubbingnya. Lah orang kan juga butuh videonya. Nah, itu di video Ibu waktu Ibu kerja dari awal dulu, dari apa? Perusahaan yang Ibu masuk ya kan. Saya kerja dari ini gitu. Jadi sebenarnya promosinya Ibu belajar bagaimana mempromosikan apa namanya produknya itu ya kan, perusahaannya itu. Mereka juga sebenarnya bangga lagi punya karyawan yang mungkin umur 40, 30 terserah lah. Itu udah hektik banget di kerjaan tapi masih nyempetin untuk kuliah ya. Kemudian yang kedua itu Asianya sendiri yang ditonjolkan, karena kan kita kan kuliah di Asia, tugasnya juga dalam lingkup Asia. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya Bu Iji. Terus Nah, kalau yang mau bertanya lagi Bu. Terus kalau yang isi harus bisnis tadi, maksudnya berarti ya kayak tempat kerja kita tadi ya Bu. Kita di sini ya lebih menonjolkan tempat kerja dan kampus kita gitu ya Bu. tempat kerja dan kampus kita dan semangat kita ya, yang saya tadi bilang, maksudnya kayak walaupun kita kerja kita tetap kuliah gitu loh. Jadi ada pemanis lah gitu. Ini kenapa sih kalau seandainya Bapak Ibu buat bisnis yang saya ajarkan, bisnisnya sendiri, iya kalau punya bisnis, kalau belum ya tempatnya kerja Ibu. Cuman kalau punya bisnis lebih bagus, jadi kan sambil promosi usahanya, ya kan, sambil ini juga biar Asia nih bisa dilihat banyak orang nih, gitu kan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Baik Bu, Nah, yang terakhir Bu, untuk oke. memostingnya tuh di mana Bu? Di Instagram, di TikTok atau di mana Bu? Atau Iya, bebas? Terima kasih Bu. ini
Ini mau saya bilang tadi. Tadi saya bilang Instagram sama TikTok. Cuman saya remind lagi nih. Mau saya bilang. Instagram sama TikTok aja. Jangan yang lain. Untuk belajar. Ya. Kemudian nanti kalau sudah di apa di-upload ya, itu di ini di tag ya, di tag. Bukan disebut yang saya tadi bilang, di tag. Di tag itu ada Bapak Ibu ya, dalam videonya itu ditandai atau menandai. Kalau disebut itu gini, tanda kayak hashtag dulu gitu ya. Itu ibarat sisi, bukannya itu salah ya, bukan. Tapi ibarat email itu kayak kadang-kala gini, hubungan kita sama orang nggak terlalu deket nih ya. Mungkin kita ada job cuma sekali atau apalah ya. Oke lah, saya sebut aja, nggak saya tag. Takutnya dia nggak repost. Kadang-kala kan memang harus kadang-kala itu kan untuk dia bersama gitu kan. Nah, itu bedanya seperti itu ya. Bedakan tag dan hashtag. Kalau hashtag ini tanda ini kayak gitu ya, kayak pagar gitu. Banyak orang yang salah nih di sini soalnya. Gitu ya. Dan bisa dicatat Bu Uji, tagnya ke Asia ya. Pastikan Asianya itu Institut Asia yang followersnya banyak. Soalnya kalau Institut Asia yang Instagram itu Institut Asia. Kalau TikTok itu Asia Nation nggak salah. Yang Institut Asia cuma 20 mengikutnya. Nah, teman-teman coba lihat di situ ya. Yang banyak followersnya itu yang di tag ya. Saya ingat saya itu Institut Asia, kalau kalau TikTok Asia Nation ya. Kemudian di tag ke saya juga. Jadi Asia, kemudian saya, kalau ada Asia khusus manajemen ya boleh. Tapi saya nggak tahu sih. Ada nggak ya Pak Hendy ya? Bu Denis izin bertanya lagi, Bu. Oke, sebentar ya Bu Ija. Oke, Pak Hendy. Jadi gini aja untuk menghindari ya. Satu Asia, kedua saya, ketiga kantornya. Bu, saya punya usaha sendiri gitu ya. Ya sosial medianya. Bu, saya belum buat karena sudah punya usaha sendiri, buatlah gitu. Ya. Apakah boleh Bu tag lebih dari 3? Sangat boleh, diperbolehkan. Karena tadi Instagram sama TikTok tuh lebih banyak Bapak Ibu tagnya. Bu, boleh nggak tagnya 3 tapi hashtagnya banyak? Boleh, untuk menghindari mungkin kayaknya nggak enak ya di tag terlalu banyak. Ya, 3 aja. Yang wajib 3. Di hashtag boleh banyak ya. eh Apa ya? Kuliah asik, kuliah di Malang asik, Malang pusat pendidikan, batu bara apa ya, perusahaan batu bara, pokoknya um, hashtagnya ini seputar 2 tadi ya, kuliah yang asik, untuk berkuliah-kuliah lah, kemudian perusahaannya Bapak Ibu gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Silakan Bu Wiji. Bu Denis izin bertanya, untuk yang diposting di IG dan di TikTok tuh kita milih salah satu atau keduanya, Bu? Keduanya. Oh, keduanya. Ya. Terus Bu, nanti bisa tolong dibagi nama akun Ibu ya. Oke, nanti ada kok ya. Tapi nanti dulu. Nanti akan saya share. Ada di soal nanti ya. Di soalnya udah terpampang, nanti ada WA juga. Nah, teman-teman apa namanya mahasiswa biasa kan Bu, saya takut Bu, takut salah gitu ya. Boleh kok koordinasi lewat WA saya. Email juga boleh. Saya sering kok buka email itu karena banyak kerjaan yang masuk di situ gitu ya. Ada, nanti ada terpampang. Nah, kemudian jangan salah persepsi ya. Jadi gini konteksnya. Membuat dulu ya, usahakan ini agak cepat karena cukup lama nih ya, harus harus kan namanya berkonten ya, memang cukup lama gitu ya. Kadang-kala aduh salah ya, aduh tremor ya, dubbing saya salah-salah ya, aduh narasinya kurang, pasti pasti salah-salah gitu ya. Tapi jawabannya yang saya minta simple, link sama screenshot yang sudah diupload. Dan tapi itu prosesnya panjang, membuat dulu, kirim ke saya dulu, saya koreksi sekali lagi, kirim ke saya dulu ya Bapak Ibu ya. Bu Wiji boleh dicatat. Saya takutnya Bapak Ibu salah. Kalau Bapak Ibu terbiasa berkonten enak saya. Tapi kan kelas ini kelas bisnis manajemen ya, bukan kelas mungkin komunikasi atau apa gitu ya. Jadi saya harap dikirim ke saya dulu lewat WA atau email. Nanti ada saya share ya. Baru kalau sudah saya ACC boleh Bapak Ibu upload ya. Upload pun saya lihat tagnya. Kalau masih salah itu nggak muncul ke saya ya. Dan kalau sudah
itu Bapak Ibu screenshot, kemudian linknya di Kopas. Saya tandanya ya Bapak Ibu ya, tandanya sekali lagi. Kalau sudah benar, saya like dan saya komen. Saya komen love, saya komen burn yang gambar api itu. Tuh, terserah lah pokoknya. Oh ini sudah di cross check Bu Denis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu screenshot kirim WA lagi atau apa Bu, saya udah ini nggak perlu. Pokoknya sudah saya komen, sudah saya like berarti sudah masuk. Kalau enggak berarti masih nggak masuk. Entah tagnya salah dan lain sebagainya. Alamatnya saya nanti ada. Nanti dulu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini Bu paling berat Denis, tapi mohon izin bertanya, Bu. paling besar nilainya. Iya, Bu Susiani. Ini kan Kak, ini sudah udah di-share nih Bu untuk materi UASnya. Berarti kita buat video konten ini untuk jawaban nomor 4, 5, dan 6 ya Bu? Betul. Oh, terus Ya. untuk buat videonya sendiri, untuk kontennya sendiri kita buat di tempat kerja atau gimana Bu untuk yang pekerja? Tadi yang saya bilang di Hmm. kerjaan dan Asia. Yang terakhir Oke. Asia. Asianya Iya Bu. karena online boleh ngambil di video apapun, potong. Dan saya harap Bapak Ibu banyak nih Makasih ya Bu yang ambil Denis. jalan tengah. Satu video di-share di grup, dibuat konten. Jadi kontennya tuh sama ya. 30 mahasiswa sama semua. Saya harap enggak ya Bapak Ibu ya. Saya di sini bukan mencari nilai. Kalau cari nilai tuh gampang. Soalnya saya ambil dari PPT atau dari Google atau apa. Bapak Ibu tinggal kopas. Tapi saya pengen Bapak Ibu setelah lulus ini ada value gitu ya, ada value yang gimana. Oh, saya bisa loh ini. Gitu ya, karena di Asia kan banyak terapan ya dibanding teori. Kalau teori mah ngapain? Banyak kok, tinggal kopas-kopas gitu ya. Banyak loh Bapak Ibu yang salah. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Nah, oh ya satu lagi. Ini agak riskan yang tadi saya bilang ya. Bapak Ibu untuk menghindari di take down sama sosial media, jangan pakai lagu. Bu, saya pakai lagu tapi lolos. Ya, itu pas-pasan. Saya juga sering kayak gitu. Bahasa Jawanya ketepaan ya, pas-pasan untung-untungan. Nah, terus pakai apa bu lagunya? Masa ya nih di situ di sosial medianya itu sudah disediakan. Tapi ya itu kekurangannya ya. Sekarang gratis bisa dipakai. Nanti dia sudah mengklaim untuk berbayar, hilang untuk suaranya. Tapi itu lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Ini pengalaman saya. Itu lebih bagus dibanding video Bapak Ibu di take down. Take downnya ini kadang kala sehari. Udah jelas, waduh. Ini UASnya tinggal seminggu lagi. Enak kalau sehari. Tapi kalau udah 2 minggu mepet-mepet, kadang kala sebulan udah nggak ada. Kadang kala kinerja sosial media tuh seperti itu. Ya, take downnya tuh random. Nah, tapi itu lebih bagus Bapak Ibu ya dibanding di take down. Alangkah baiknya pakai lagu-lagu yang sudah disediakan di sosial medianya tersebut. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Respon. Oke, boleh dibaca dulu. Bu, izin bertanya. Izin bertanya, Bu Denis. Iya, tanya aja. Iya, untuk upload di sosial media itu wajib di TikTok atau Instagram aja atau boleh yang lain, Bu? Nggak ada, kita fokus 2 saja. Instagram dan TikTok. Oh iya, makasih, Bu. Ada yang ditanyakan lagi boleh loh. Silakan. Bu izin bertanya Bu. Iya, boleh. Kalau seandainya yang sudah kita upload itu ternyata Ibu tidak ada kasih reaksi, artinya kan belum lolos kan Bu ya? Berarti apa kita harus membuat konten baru ya Bu? Enggak, Terima japri kasih. saya. Japri saya. Japri aja saya, nggak apa-apa. Jadi Oke. biasanya mahasiswa saya suruh japri saya kenapa? Oh ini ada yang salah nih. Ini ada yang salah. Gitu. Nggak mungkin nggak ada yang salah nggak muncul di saya. Dan itu teman-teman nggak apa-apa, nggak harus follow. Kadang-kala nggak harus follow mungkin Bu, enggak kok. Enggak. Saya hanya minta tag ya. Saya tidak memaksa untuk Bapak Ibu follow. Saya untuk melihat Bapak Ibu bagaimana sih sejauh ini kinerja, apakah apa yang saya ajarkan itu terserap dengan baik.
gitu. Oke, saya lanjut Terima ya. kasih, Bu. Sama-sama. Jam berapa? 19.29. Hukum dasar algoritma, ini yang saya bilang tadi nih muncul nih ya. Algoritma ini biasanya ada kayak di situ diagram. Oh, yang lihat sekian. Ayo kembangkan lagi. Ya, oke. Satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Bu, saya nggak punya buat ya usaha buat terus belajar ya. Lakukan interaksi dengan audiens secara rutin, baik menjawab pertanyaan atau membuat konten. Ini memancing, biasanya tuh ada kuis yang di apa story biasanya kan. Anda mengajukan pertanyaan apa gitu ya. Anda suka berapa persen dari ini saya gitu ya. Entahlah apa yang Bapak Ibu bahas. Nah, itu biasanya ada yang muncul ya. 20% suka, ya kan? 80% tidak suka. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti ada giveaway-nya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau berbisnis tidak ujuk-ujuk ya jual beli selesai, enggak gitu konsepnya. Kalau lihat bisnis-bisnis besar pun juga tidak seperti itu kinerjanya Bapak Ibu ya. Ada di situ kalau dibilang rugi-rugi loh ya. Mereka bagi-bagi per momen aja kan nggak tiap hari. Tapi kan mereka juga dapat untung juga kan dari setiap harinya mereka jualan. Harus diterapkan ini. Untuk di situ ya kayak ngomong langsung gitu loh sama pelanggannya. Wah, seneng nih. Ya. Kadang-kala pelanggan ini repost, apalagi kita sudah ada di situ keyword repost 3 kali akan mendapatkan ini, gitu kan? Eh, like minimal 1.000, pokoknya tergantung lah olah aja. Ini berpengaruh Bapak Ibu pasti apa subscribe-nya Ibu atau followers-nya Bapak Ibu yang punya bisnis naik. Be human, be kind, buat guideline untuk admin yang melakukan respon di media sosial. Jangan terlibat pertengkaran di media sosial. Ini yang saya bilang, jangan. Ini masuk etika. Jangan, walaupun kadang tuh greget. Wah, nggak punya etika nih orang. Kadang-kadang bukan kita, Bu. Dia yang nggak punya etika. Seringnya kan seperti itu. Tapi kita respon. Jangan, Bapak Ibu. Hindari keributan. Apalagi untuk konteks bisnis. Jika ada komplain, selesaikan di jalur pribadi. Ya, DM. Ini penting banget, Bapak Ibu ya. Saya pernah itu mengkomplain McD. Komennya ini suruh dihapus. Karena memang saya komplainnya di komen. Gitu kan. Komentar banyak orang. Tapi saya akan menyelesaikan Bapak Ibu. Gitu ya. Di situ. Bahasanya Bapak Ibu, saya akan menyelesaikan komentarnya Bapak Ibu. Waktu itu uh, apa parkir yang terlalu mahal dan ditarik, padahal itu keterangannya gratis parkir sama nggak ada kayak hadiah-hadiah gitu, padahal udah dijanjikan hadiah kayak gitu lah. Nah kayak gitu, jadi responnya di japri ke saya, bahkan di telepon kayak gitu. Nah itu pun dia menyelesaikan komplainnya. Saya lihat oh ya udah nggak ada lagi nih waktu saya datang kayak gitu. Jadi harus diselesaikan nih ya, jangan dibiarkan aja. Itu kinerja perusahaan besar memang seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next, etika komunikasi. Pada prinsipnya berkomunikasi di media sosial memiliki etika yang tidak jauh berbeda dengan komunikasi langsung di ranah publik. Ada UU ITE juga, ada aturan per kanal juga, community guideline, dan ada aturan institusi. Ya, ini yang saya bilang ada 3 aturan. Nah, kalau saya ini Bapak Ibu berkonten karena saya di pemerintahan, saya tidak terlalu bebas karena ada etika di sini. Institusinya masing-masing aturannya berbeda. Berbeda dengan saya dulu waktu kerja di swasta, kan dia lebih bebas. Kalau saya terlalu resmi, aduh ngapain sih kamu terlalu resmi? Kalau saya di pemerintahan, ya jangan gitu, aduh bahasanya coba deh diperhalus apa ya? Kadang mikir, apa ya sama timnya halus ya? Kayaknya dia paling halus. Oke lah, kalau perlu dikat aja nih informasi ini. Ini terlalu vulgar banget ya. Jadi seperti itu, tergantung. Nah, karena Bapak Ibu nanti berkontennya sebuah bisnis, ya kan, institusi, maksudnya di situ kan, institusi, ya kan, Asia, ya kan, di bisnis perusahaan Bapak Ibu. Jadi pakai bahasa-bahasa yang halus, jangan frontal, sekalipun Bapak Ibu masih muda. Ya, kita harus lihat situasi dan kondisi. Kecuali Bapak Ibu tuh berkonten yang acara fun, ya kan, musik, apalagi lagi ada konser berbeda ya, berbeda.
Bukan berarti bahasanya baku banget. Saya sedang ada di sini, nggak juga. Boleh diolah aku, boleh. Tapi harus lihat dulu kata-katanya apa nih, gitu kan? Masa kalau seandainya di situ ada wawancara dengan atasan, kan ada biasanya Bapak Ibu berkonten tuh ngobrol sama temennya, sama atasannya, gimana nih kerjaan saya di sini kayak gitu-gitu pasti ya pakai saya lah. Jadi harus dilihat. Cuman kebanyakan dominasinya memang resmi Bapak Ibu, gitu ya. Jika melanggar UU, itu ada konsekuensi hukum ya. Di sini biasanya konten dihapus yang saya tadi bilang ya, atau di take down tadi, tidak bisa ditayangkan, akun disuspend atau dihapus. Itu betul. Jadi kita harus pakai email lain yang saya bilang tadi. Gunakan kalimat dan gambar yang layak. Jangan membocorkan informasi internal menjadi konsumsi publik. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa ya hal-hal riskan itu apa? Nah, Bapak Ibu nanti kalau seandainya perusahaan besar batubara kan biasanya lumayan besar ya. Izin dulu ke atasan. Dan saya berkonten ini hanya untuk belajar berbisnis. Jangan mengeksplor gaji apa, jangan hal-hal riskan kayak gitu. Wah gaji saya besar Bu, gitu ya. Mungkin di sini biar ya keren lah. Jangan hal-hal riskan gitu nggak usah ya. Pokoknya saya di sini sebagai admin, pembelajaran di sini itu tersinkron dengan baik antara pembelajaran di Asia. Dan pokoknya standar aja lah. Di sini asik-asik saya masuknya jam 7, pulangnya jam 5, kemudian saya prepare, sholat, dan lain sebagainya, dan kuliah. Gitu-gitu aja standar. Gitu ya. Jangan menyebutkan alamat. Ya, ini sering terjadi. Saya Puji Lestari, rumah saya di sini. Saya kerja di sini, alamatnya di sini nggak usah alamat. Bahaya banget. Sebutkan nama, kerja di mana, terus kampusnya apa. Kalau kampus sih boleh, ya kan? Karena apa ya? Karena dia memang tujuannya memang itu kan, ngambil mahasiswa. Cuman kalau di pekerjaan Bapak Ibu belum tentu bosnya mau. Apalagi Bapak Ibu rumahnya jangan, ini banyak sering yang salah nih ya. Perkenalan di awal itu nggak kayak di sosial media tuh nggak kayak Bapak Ibu itu kenalan waktu jadi mahasiswa baru loh ya. Hati-hati loh ya, ditonton sama orang yang tidak dikenal. Nah, itu agak-agak beda. Jangan membocorkan informasi internal yang tadi, semua postingan menjadi jejak digital yang abadi. Nah, ini dia. Saya dulu waktu dari apa ya, koran, majalah gitu kan ya. Nah, itu kalau udah selesai hilang loh. Kalau saya sekarang itu menggeluti di bisnisnya sama teman-teman itu media online, waduh sampai punya cucu nanti nggak bakalan hilang. Hati-hati Bapak Ibu, ada jejaknya. Walaupun itu hanya dibaca. Apalagi sekarang searching gitu ya, Wiji Puji Lestari udah gerak semuanya. Oh dia punya akun ini walaupun sudah nggak dipakai. Oh dia punya publikasi ini, dia pernah penelitian ini. Diklik lagi. Oh dia pernah kuliah di Institut Asia. Saya pun ada rekam jejaknya. Di mana gitu ya. Cuman yang nggak ada ya palingan IPK ya kan. Itu lebih meruncing lagi. Kecuali udah masuk di wawancara ada gitu ya. Di situ ada jejaknya. Ngajar apa aja, di mana, dulu kuliah di mana, record semuanya. Sosial media, apa aja lah. Kayak gitu ya. Hati-hati. Nih, hati-hati. Kadang-kala kita tidak bermasalah sekarang, tapi kalau ada yang menggugat 3 tahun lagi, makanya hati-hati berkonten. Itu saya bilang, makanya untuk koordinasi dulu sama saya. Hak cipta. Semua karya di media sosial adalah milik kreator, baik perorangan institusi yang saya tadi bilang jangan sampai di take down hanya karena lagu. Perhatikan jika akan mengambil karya, tadi yang saya bilang, jika ingin mengambil konten, sebaiknya izin ke pemiliknya. Ini betul. Ya, dan izinnya tuh nggak bisa Bapak Ibu di DM selesai. Apalagi lagu-lagu. Bukan cuma lagu. Ya ini kan ini kontennya untuk berbisnis. Berbeda loh ya dengan kita asik-asikan di TikTok joget-joget. Gitu. Berbeda Bapak Ibu. Ini lebih riskan Bapak Ibu biasanya. Saya kan pernah berkonten pakai lagu tuh nggak di take down. Kalau tujuannya promosi beda Bapak Ibu. Dia kan lebih disorot memang sama sosial medianya itu. Lebih cepat di take down-nya. Iya kalau kontennya tuh hanya di take down. Kemudian emailnya diblokir dan sebagainya. Kalau ada denda, lebih ribet lagi. Padahal tujuannya untuk belajar. Nah, tapi ini pembelajaran untuk Bapak Ibu. Nanti kalau udah punya bisnis akan merasakan. Ternyata gini ya, ribet juga ya.
cuma perkara lagu doang. Tapi memang seperti itu gitu. Cek status hak cipta. Ini nggak usah ya, karena kita nggak pakai hak cipta. Distribusi konten, konten yang bagus harus didukung. Tepat distribusi konten bisa melalui iklan atau pihak ketiga yang tadi saya bilang berbayar, seperti influencer, user, blogger ataupun komunitas. Ya. Nah, untuk berbisnis itu Bapak Ibu ya, paling mudah ketika kita tuh nggak bisa nyewa para influencer, model, dan sebagainya lah ya. Kita bisa sekarang pakai AI. Itu terbukti penjualannya bagus. Avatar, apalagi AI. Jadi jangan memikirkan, Bu, saya ini kan nggak good looking. Ya gimana ya Bu, ya saya juga nggak pede, saya introvert, saya pengen nyewa masih UMKM. Ya, Bapak Ibu harus coba belajar ngedit. Ya, jadi ngedit itu kayak ibarat perang tuh ujung tombaknya sih Bapak Ibu. Kalau kita berkonten itu lagi, kalau kita nggak bisa ngedit akan terputar, aduh terbatas, ini lagi, kontennya ini lagi. Memang ngedit itu ujung tombaknya, apalagi AI. Toh sekarang nggak seribet dulu, banyak kok aplikasi langsung jadi. Ya, ini akan pembelajaran gimana nanti kalau udah punya bisnis. Kalau Bapak Ibu 1 tahun saya ajar sih, saya ajari ini. Cuman ini kan hanya 7 pertemuan, jadi gimana caranya berkonten aja deh. Ya, distribusi konten juga bisa memanfaatkan hashtag yang tadi sudah saya terangkan. Kita sampai juga di hoax dan viral. Ya, saya sebenarnya juga mengerjakan ini Bapak Ibu. Tapi nggak usah lah ya. Intinya tuh ada hoax, ada disinformasi. Tahu nggak bedanya apa? Disinformasi, tahu nggak bedanya hoax dan disinformasi? Halo Bapak Ibu? Kalau hoax mungkin berita bohong, Bu. Kalau disinformasi mungkin penyampaian yang salah ya, atau Hmm. semacam apa gitu. Bukan penyampaian yang salah, penyampaian yang disalahkan, dimiringkan tidak 100%. Ya. Jadi memang konteksnya disengaja. Kayak Pak Gibar yang hoax betul. Jadi Ya, hoax, Bu. Ibu Wiji Puji Lestari itu sebenarnya tidak tinggal di Kalimantan, tapi sebenarnya di Bali. Dan dulu dia tuh operasi kelamin. 100% dia hoax. Tapi kalau seandainya Ibu Wiji itu sebenarnya tinggal di Kalimantan, dia juga cantik, akan tetapi dia operasi plastik, gitu ya. Cantiknya betul, di Kalimantannya betul, operasi plastiknya enggak. Nah, jadi itu disinformasi. Memang disengaja. Jadi hati-hati ya. Berita atau mungkin apapun yang kita tangkap dari orang lain, ya. Kamu tahu nggak? Di sini tuh ada kuliah yang gratis. Oh ya? Iya sampai dulu. Ternyata iya per bulannya gratis, tapi hal-hal di dalamnya beli buku dan lain-lain itu mahal banget gitu ya. Nah, itulah disinformasi. Kadangkala sengaja disinformasikan atau dibelokkan ya. Ini kita terlihat dari literasi, algoritma dan otak primitif itu yang paling riskan, otak primitif. Kita udah benar, orangnya merasa paling benar. Waduh, susah banget. Kalau algoritma ini masih enak, yang atasnya. Kemudian di sini selanjutnya udah viral, kita nggak usah bahas ini ya. Viral kita udah tahu ya, suatu hal yang memang udah orang tahu ya, dia muncul FTP tadi. Itu ada 2, sengaja diviralkan, memang dia viral sendiri karena menarik. Kadangkala orang tuh nggak sadar kalau FTP, kamu loh FTP. Kadangkala gitu. Oh iya malu ya aku. Kadangkala sering kayak gitu, tapi kadangkala memang dia sengaja dengan berbayar FTP. Karyawan adalah ambasador institusi. Makanya Bapak Ibu kuliah ya. Terlepas dari Bapak Ibu, saya pengen saklek di sini karena gajinya besar. Saya nyaman dekat tempat keluarga saya ya. Ada juga adalah sementara saya pengen pindah, saya pengen naik jabatan manajer atau apa, atau saya pengen jadi owner ya. Yang jelas dia adalah ambasador di situ ketika dia menginginkan naik level, naik terus. Setiap karyawan yang memiliki akun media sosial secara tidak langsung menjadi ambasador institusi, walaupun institusi tidak disebutkan di bio.
Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau saya tuh dari jurnalis itu atasan saya, kepala dinas saya, ayo berkonten gitu. Tapi kan waktunya kadang ya, di sisi lain juga kalau kita udah nggak muda lagi tuh kadang-kala, waduh, lumayan juga waktunya terkuras gitu ya. Nah, untung kalau seandainya Bapak Ibu tidak di jurnalis kayak saya, Bapak Ibu tuh ngambil konten, ya berkonten. Itu ada value sendiri Bapak Ibu. Kalau di saya memang wajib berkonten, gitu ya. Wajib berkonten, apapun itu dikontenkan gitu ya. Tapi ada batasan-batasannya kayak tadi, karena pemerintah takutnya ada satu dua hal. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu itu tidak ada atasan yang menyuruh, tapi Bapak Ibu itu udah ada inisiatif. Itu keren banget. Tujuannya apa? Untuk jualan. Saya dulu pun juga gitu kok waktu di swasta. Saya sempat jadi marketing dan nggak jadi marketing juga, jadi dua-duanya ya di lapangan iya, di kantor iya. Tapi jiwa saya tuh menjual, pokoknya saya jualan karena untungnya lumayan kan. Kadang-kala 20%, 25%. Ada income lah yang penting. Ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Ada poin plus. Nanti Bapak Ibu biasanya disorot sama atasan, wah ini anak kreatif ya, mampu ya. Bahwa manajer itu ujung-ujungnya selain dia bisa memanage SDM-nya ya, karyawan itu sendiri jualan ujung-ujungnya ya, berbeda dengan kalau dia HRD ya hanya manusia aja SDM-nya, tapi kalau manajer ya jualan, nomor pertama jualan. Makanya kalau pingin naik jabatan jangan jangan itu lagi, coba out of the box ya, coba di luar itu gimana ya caranya, bukan bukan berarti cari muka ya, beda ya, ini positif memang. Postingan yang muncul seringkali oleh publik dihubungkan dengan institusi, bahkan akun karyawan seringkali menjadi tempat komplain publik terhadap institusinya. Akun karyawan ya, ini bisa menjadi sesuatu hal yang dimana nantinya kalau Bapak Ibu udah lebih baik ya, contohnya lebih banyak subscribe-nya, lebih sering muncul, komplainnya ke Bapak Ibu bukan ke perusahaannya ya, ada hal minusnya seperti itu sih. Saya pun merasakan kayak gitu, udah deket sama orang-orang gitu ya, komplainnya ke saya padahal bukan bidang saya. Baik Bapak Ibu, akan saya sampaikan ya ke bagiannya sendiri, saya hanya menyampaikan di sini soalnya bidangnya beda Bapak Ibu. Kadang greget juga, gregetnya tuh aduh komplainnya kecil banget ya, bukan kerjaan saya keburu ada kerjaan ya Bapak Ibu, saya sampaikan atau saya kasih nomornya ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa langsung di situ biar nggak panjang gitu ritmenya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, takutnya saya lagi kerjaan apa gitu, soalnya beda Bu bidangnya gitu. Jadi ya dengan ramah, dengan senyum, dengan nada yang ya mungkin kalau cewek di belok-belokkan kayak tadi, kalau cowok ya nggak usah kayak gitu. Oh iya Bapak Ibu siap, gitu aja. Berbijaklah dalam bersosial media sebelum Anda justru masuk dalam pemberitaan sosial media. Ya, hati-hati. Viralnya justru jelek. Oke, sampai sini ada pertanyaan sambil saya baca chat-chat ini. Kalau hoax mungkin berita yang disampaikan tidak benar. Ya, betul ya, Bu Fatin ya. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Halo Bu Denis. Oke, silakan. Ya izin bertanya mengenai UAS yang konten, saya mau meluruskan aja, benar nggak ya pemahaman saya gini Bu. Untuk Boleh, Bu. yang soal 456, ini kan soalnya berbeda-beda ya. Kalau saya lihat, saya baca nih 456. Tapi ini dibuat dalam satu video kan ya Bu, betul? Mm-mm. Betul ya. Betul. Berarti 456 walaupun soalnya berbeda dibuat dalam satu video, maksimal 3 menit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas 3 menit. Betul. Nah, sebelum diupload ke TikTok dan IG, berarti dua ya Bu, TikTok dan IG uploadnya. Nah, itu sebelum diupload, kita WA dulu ke Ibu Denis atau boleh langsung diupload? Nggak boleh. Tadi Nggak saya boleh. bilang. Oke. Jadi Jadi confirm saya. berarti jadi kita buat satu video dulu nih 3 menit gitu, udah diedit udah bagus segala macam, WA dulu ke Ibu Denis, Ibu ini udah oke atau belum, kalau udah oke silahkan diupload gitu ya. Betul. Nanti saya akan ada kata-kata ACC upload tag Nah untuk ya, mengingat. WA Takutnya atau nggak di tag. WA atau email ya Bu, maaf Nah, Bu. ini dua-duanya saya tadi bilang, boleh WA, Oke. boleh email. Dua-duanya saya selalu aktif. Ini muncul nih ya di bawah sendiri kanan ya, ada WA saya, ada Instagram saya,
email saya di sini nih, ya, di atas yang denisnf@gmail.com untuk Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya, ya. Itu selalu aktif dan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, itu jawabannya jadi satu, bahwa banyak yang miskom, ya, karena saya menugaskan konten ini, dikirimlah itu screenshotan. Padahal itu masuk di jawaban nomor 4, ya. Nomor 5 itu isinya. Nomor 6 tuh lebih kepada Bapak Ibu sadar kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kadang-kala dia tuh hanya sadar kelebihannya. Ini yang nggak boleh. Ya, apalagi untuk belajar, pasti kok banyak kurangnya. Jadi harus mengkoreksi diri sendiri. Oke, Bu. Terus untuk yang nomor 4 itu usaha, kalau nggak ada usaha berarti di tempat kerja. Berarti pengambilannya itu boleh di tempat kerja atau boleh di mana aja kan ya, Bu ya? Bebas. Di tempat kerja, Ibu ya. Ibu Erna kerjanya di mana? Bentar, Ibu. Di tempat kerja, Ibu. Oh, Ya. berarti semuanya di tempat kerja ya. Tempat kerja dan Oke, Asia. Ya. Asia. Oh, oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sebelum ada pertanyaan lagi, saya jawab chat dulu ya. Bentar, saya agak sick. Saya kebanyakan dubbing, Bapak Ibu. Dari pagi sampai sore dubbing terus. Kemudian ini izin bertanya, untuk video konten UASnya, itu berupa vlog. Ya, tadi sudah saya terangkan ya, boleh vlog, boleh dubbing. Ya, dubbing atau VO itu sama ya. Atau kita muncul tampil di depan kamera sambil storytelling. Iya, sama. Dua-duanya boleh, bebas. Sudah saya terangkan ya. Bu, kalau UTS nomor 1, 2, 3 itu di PDF atau gimana? Oh enggak, itu jadi satu Bapak Ibu ya. Semuanya ini, jawaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi satu lembar. Ya, jangan dipisah-pisah. Ya, menurut saya lewat ini aja, lewat Word aja boleh. Gitu ya. Lewat PDF boleh. Terserah sih. Mau lewat Canva juga boleh, biar lebih modern. Boleh, saya boleh. Terserah. Bebas aja. Ya. Oke, saya terangkan sebelum ada pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. UASnya email. Harusnya minggu depan. Tapi sudah di-share sekarang, nggak apa-apa. Mahasiswa lain pun juga seperti itu kok. Tanpa diminta saya share memang. Untuk mengerjakan lebih awal ini, Bapak Ibu, mungkin berkonten itu cepat, apalagi Bapak Ibu kerja, apalagi ada yang udah berumur, aduh. Jangankan konten, pegang HP itu saya lihat itu ya, yang direkam tuh tanah. Oh iya, kameranya di atas. Aduh, itu ngulang-ngulang lagi. Hati-hati Bapak Ibu ya, yang sudah berumur. Ya, saya sudah mengajarkan tremor, tapi kelasnya Bapak Ibu pegang HP untuk kamera aja salah. Nah, memang harus betul-betul sesuatu hal yang berbeda sih ya, satu dengan lainnya nggak bisa saya samakan ya. Kemudian di sini ya, email saya denis.nf@gmail.com. Nah, di situ ada keyword. Ini sering banget salah. Ya, semoga Bapak Ibu sudah bekerja, sudah mengerti ya untuk standarnya email ya. Email itu ada judulnya. Judulnya ini biar saya tahu tinggal kopas ya, nilainya saya masukkan di jurnal. Saya bingung kadang tiba-tiba jawab nggak ada namanya, siapa, kelasnya apa gitu kan. Iya, kalau yang saya ajar satu kelas, kalau udah berpuluh-puluh kelas dari mahasiswa lain, saya bingung juga nih, ini gimana nih gitu kan. Dan jangan jawab pakai link, ya kayak berbagi. Udah kirim aja gitu. Ribet nanti ya. Toh ini lo nggak besar, ngapain bagi link? Ya, tuh ya. Jadi kasih judul UAS ITB Asia bla 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 itulah ya. Bisnis kelas Senin ya. Kemudian deadline-nya udah jelas, pukulnya udah jelas. Itu waktu di mana kita masuk kuliah deadline-nya ya. Soal 1, 2, 3 blok biru. Bentar. Saya lihat dulu. Saya coret-coret dulu Bapak Bu Ibu. Denis, mohon maaf Bu. Itu Iya, untuk alamat emailnya huruf besar semua ya Bu? besar kecil email itu kedetek Bapak Ibu. Nggak ngaruh Baik Bu, kalau email. terima kasih Bu Denis. Iya, sama-sama. Nah, itu memang karakter sih ya, Bapak Ibu ya, karakter untuk apa namanya? Sosial media. Jadi memang harus memahami. Email tuh besar kecil sama. Nah, sama dengan Yahoo sama email.
apa Gmail, sorry. Yahoo sama Gmail. Ciri-cirinya kalau Gmail tuh dot. Kalau Yahoo tuh nggak mungkin ada dot, tapi ada hashtag di bawah itu loh. Garing di bawah itu. Ciri-cirinya nanti Instagram sama TikTok juga sama kok. Bapak Ibu akan menemukan ya. Oh ya, satu lagi saya baru ingat kasusnya mahasiswa. Karena dia nggak bisa ngedit ya. Bapak Ibu kalau udah uploadnya ini yang sudah diedit pusatnya. Jangan TikTok di save terus diupload di Instagram. Akhirnya di Instagram ini muncul video tapi ada TikToknya. Jangan. Saya kadang pakai itu. Kenapa? Karena orang biar masuk ke TikTok saya. Karena saya kan ada jualan kayak kerja saya MC dan lain-lain. Tujuan saya itu. Tapi kalau untuk berbisnis pure masih belajar, jangan ya Bapak Ibu ya. Apalagi saya lihat untuk melihat editingnya. Jadi ada tujuannya masing-masing. Kalau orang melihat itu diupload di Instagram ada TikToknya. Oh, ini menggiring opini biar ke TikTok. Tapi agak berbeda ketika Bapak Ibu itu tidak saya suruh gitu, tapi gitu berarti Bapak nggak bisa. Ibu juga nggak bisa. Jadi diupload yang pusatnya, upload ke TikTok, kalau sudah di ACC, upload di Instagram. Tidak akan muncul itu. Dan editingnya tuh jangan muncul Bapak Ibu. Kadang-kala kan pakai apa ya kan? Snack video gitu ya. Snack video di belakang. Potong aja. Ada lagi pakai apalah banyak kadang tuh muncul karena gratis makanya muncul. Kalau bisa jangan. Ambil jangan. Ya, ambil yang jangan banyak kok yang nggak muncul. Ya, CapCut aja cuma muncul di akhir. Nah, itu kan bisa di crop. Gitu ya. Kalau nggak mau di crop ya udah waktu posting dipotong aja, ditutup dipotong. Uploadnya sampai situ aja yang full nggak ada tulisannya. Oke. Oke, 1, 2, 3 yang biru nih. 1, 2, 3 biru poinnya nih 30. Jadi per nomor 10, 10, 10. Bapak Ibu PDF-nya sudah ada, saya share, kopas aja di situ. Ada. Jawabannya plek ketiplek, saya nggak ada masalah. Terserah lah ya, kopas. Bebas aja mau ditambahin juga boleh ya. Tapi di sini Bapak Ibu nggak bisa nyontoh. Dan jangan pernah video satu jadi banyak orang. Kelihatan, saya balikan. Saya lebih di sini ya. Telitinya di sini. Poinnya cukup besar. Ya, 70 loh. Nih, 45 poinnya 70. Berarti 35, 35. Gitu ya. Ini 40 ya. 40 nih. Inilah ya, sesuai yang ini aja. 40. Sorry, 20 ini. 20, 20. Ya. Kemudian yang di sini yang cukup besar yang saya hitam sih memang. Nah ini, kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu kekurangannya apa ya. Gitu ya. Biar untuk kalau Bapak Ibu berkonten lagi tahu nih kelebihannya apa yang harus dipertahankan, kekurangannya apa yang harus dihilangkan. Ini banyak yang orang nggak tahu. Kenapa? Karena ilmunya terbatas. Bu, saya nggak tahu loh Bu, kalau seandainya itu video itu landscape itu nggak bisa digabung dengan potret. Jadi kadang-kala tuh video muter ya liatnya ya, habis landscape potret, landscape potret. Kadang-kala saya nggak tahu Bu, gimana caranya nggak tremor. Sudah Ibu ajarkan, tapi ternyata susah ya. Jadi kadang-kala dia terbatas akan itu. Dan ini cukup sulit sih untuk mengetahui kekurangannya. Ya, ini jabarkan sendiri Bapak Ibu ya, jangan kopas atau mencontek. Oke, sampai sini isinya sudah, ketentuannya di sini ya, bobot-bobotnya sudah. Saya juga udah ada rekapan siapa aja yang sering on cam, siapa aja yang sering jawab pertanyaan, ya, tanya juga, ya. Tapi bobotnya bertanya dengan menjawab pertanyaan agak beda, tinggian menjawab pertanyaan, ya. Di sini bisa dicatat, ya saya, Instagram saya ada masih aktif, ya. Kemudian ada yang tanya, TikToknya apa Bu? Sama semua sosmed saya alamatnya ini, semuanya sama. Ya, di tag-nya sama. Gitu. Ada yang ditanyakan silakan. Nggak ada ya? Aman ya? Aman ya? Oke. Plus ya berarti. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Bapak Hendy. Sejauh Maaf ini Bu aman, Denis, Bu. Tapi maaf. nanti kalau di pertengahan jalan bisa langsung chat ya, Bu. Oke, boleh kok. Boleh. Boleh chat ya. Boleh. Baik, sepertinya ada yang mau tanya tadi, Bu. Bapak siapa? Pak Iqbar.
Maaf, Bu Denis izin bertanya. Jadi Oh iya, begini, silakan. jadi begini Bu, kan kalau tadi suruh bikin video di kerjaan ya, soalnya ini waktu-waktu minggu-minggu ini saya lagi cuti, jadi ti- apa keluar dari dunia kerjaan sementara. Jadi ini Oke. bagaimana Bu? Oke. Apakah tidak ada video atau foto waktu kemarin-kemarin, Bapak? Waktu Soalnya bekerja. di laptop yang lama itu terkena ransomware, jadinya hilang semua datanya. Oke. Berarti Bapak menerangkan aja ya, saya bekerja di sini gitu ya. Mungkin di sosial media perusahaannya ada, bisa diambil di situ. Nah, itu Bapak dubbing. Saya bekerja di sini, tinggal diedit jadi satu gitu, Oh, gitu Bu. Bapak. Ya, pertama cara itu ya. Itu paling bagus sih. Kedua, Bapak Ibu biasanya itu apa kalau nge-vlog itu kan bawa kameranya itu bisa ditaruh di meja, menerangkan saya bekerja di sini, saya bercerita. Dan saya kuliah di sini. Nah, kayak gitu baru muncul Asia tadi. Cuman tetaplah dikasih sesekali ya, sesekali gambar atau videonya. Cuman kalau biasanya kasusnya kalau seandainya di sosial medianya tidak terlalu diupload oleh perusahaannya, berbeda dengan Asia ya. Kalau Asia banyak. Nah, kalau perusahaannya tidak terlalu update ya, akhirnya kita banyak on-cam Bapak Ibu gitu. Bukan video-video potongan-potongan dan itu boleh ya Bapak Ibu ya. Boleh. Kemudian ada yang tanya-tanya ke temennya, atasannya, ya untuk si saya aja gimana gitu kan. Wah, di sini saya punya sahabat kayak gitu-gitu biar lebih hidup. Jadi bukan hanya potongan-potongan, kita juga harus on cam juga. Walaupun dubbing loh ya. Gitu Bapak. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya harap waktunya sudah cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai melebihi batas deadline agar saya juga merekapnya juga nggak telat. Nah, tugasnya ini ada yang tanya nih lewat chat ya Ibu Fatim. Berarti tugas UASnya ada dua enggak? Ibu, tugasnya satu. Jadi, untuk kontennya ini adalah jawaban dari nomor 4 ya. Nomor 5 itu adalah dalamnya dari konten tersebut. Nomor 6 itu lebih Bapak Ibu tahu kekurangannya apa nih, kelebihannya apa. Jadi bukan dua tugasnya. Dan itu dijadikan satu dalam Word boleh, PDF boleh, Canva boleh, terserah. Pokoknya jadi satu. Ya, gitu Ibu Fatim. Ibu Siti Fatimatus Zahro. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya Pak, Oke, izin. silakan Bu Ini ya, Sufiani. berarti saya mau konfirmasi aja Bu Denis. Berarti video konten ini kita buat pertama itu tentang pekerjaan kita. Terus yang terakhir tentang apa kegiatan kita selama Kuliah. ini kuliah ya Bu ya. Atau bisa Mm-mm. dibalik gitu ya Bu. Kita mau info kuliah kita dulu baru ke pekerjaan gitu ya Bu. Mm-mm. Biar sama rata, kerjaan dulu baru kuliah aja ya Bu ya. Ah, Biar berarti dari sama. pekerjaan dulu baru ke kuliah. Mm-mm. Jadi pulang kerja kan kuliah. Tuh kayak gitu prosesnya. Masih Bu Denis. Ya, sama-sama Ibu. Boleh dikerjakan mulai hari ini. Jadi mengumpulkan UASnya nggak nunggu Senin depan nggak apa-apa Ibu. Jadi dikumpulkan aja nggak apa-apa hari ini besok terserah. Pokoknya nggak sesuai dengan itu lebih cepat lebih bagus. Pokoknya jangan melebihi jatah deadline dari yang sudah ditentukan kampus. Karena saya juga harus merekap kan Bapak Ibu. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Jadi seperti mirip testimoni gitu Bu Denis ya? Iya, bukan testimoni sih, Pak Hendy lebih kayak di dalamnya itu perjuangannya, perjuangan Oh, mereka itu apa sih gitu. Ada yang ibu-ibu kan, ibu-ibu rumah tangga itu membagi waktunya. Ada yang mungkin, mohon maaf ya, kadangkala itu bukan dari keluarga yang mampu, tapi dia semangat sekali untuk kuliah. Nah, perjuangan untuk kerja dan kuliah ini ternyata banyak loh di dalamnya gitu kan. hmm, Ada yang orang tuanya tuh hanya apa karena dia nggak bekerja mungkin masih resign atau ya dalam konteksnya itu dulunya bekerja masuk Asia
kemudian itu dia itu nggak kerja, dibiayain orang tuanya, pokoknya ada cerita histori di dalam itu ya. Kenapa sih seperti itu? Saya ngangkat ini karena banyak konten kreator di Malang itu mengangkat bahwa Malang ini banyak mahasiswa yang bebas gitu ya. Malang gaya bebas katanya gitu. Banyak akhirnya orang berpikir, oh ternyata yang masuk di kampus-kampus Malang tuh butuh orang yang kaya ya karena biayanya banyak gitu kan. Ada yang, waduh ternyata anak saya dikoskan di Malang itu. Ternyata itu banyak yang, maaf kalau malam itu habis dan lain sebagainya. Nah, dengan kreator ya, kreatornya Bapak Ibu inovasinya yang banyak walaupun temanya sudah saya tentukan ya. Nah, itu bisa mengangkat positif kembali para orang tua yang mengkuliahkan atau orang-orang yang kuliah di dalamnya bahwa di Malang itu tidak semuanya kok buruk, masih banyak kok mahasiswa yang positif ya, vibes-nya positif, dia memang semangat untuk bekerja dan kuliah apalagi, walaupun dia dari keluarga mungkin nggak mampu gitu ya. Banyak sekarang konten-konten yang kok jadi kayak gini ya, padahal Malang ini adalah pusat pendidikan dan di situ ada banyak yang bagus-bagus sekalipun swasta ya, contohnya juga Asia ya kan. Jadi biar vibes-nya naik lagi gitu ya, jangan dijatuhkan dengan hal-hal yang ya konten yang buruk tadi gitu Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau seandainya tag-nya atau hashtag-nya lebih banyak itu lebih bagus gitu. Baik, ada yang masih bingung Ibu Farah. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 itu soalnya dijawab nanti Ibu Farah dijadikan dalam satu word. Jadi saya bantu jawab Ibu. Gitu. Oke, saya terangkan lagi ya Bu Farah. Bu Farah mana ya? Ada Bu Farah nggak? Bu Farah? Oke, saya terangkan ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah satu jawaban. Ya, satu jawaban. Di Word boleh ya. Nomor 1, 2, 3 jawabannya itu teori. Bapak Ibu kopas di PDF saya atau PPT yang sudah saya share. Ya, googling juga boleh, tapi di PDF saya sudah ada. Ya. Poinnya ada 10, 10, 10. Total 1, 2, 3 adalah 30. Tapi poin yang paling besar adalah 4, 5, dan 6. Dan itu adalah membuat tugas untuk berkonten. Kontennya ini mengangkat di mana Bapak Ibu bekerja dan di Institut Asia saat kuliah. Nah, kalau sudah membuat kontennya dikirim ke saya, kalau sudah benar saya ACC, boleh diupload ya, jangan lupa di tag juga. Dan nomor 4 itu, kalau sudah diupload dan di tag, Bapak Ibu screenshot, ya, full ya, jangan sampai ada kepotong, screenshot, dan kopas link. Itu adalah jawaban nomor 4 dan Bapak Ibu taruh di jawaban nomor 4. Nomor 5 adalah isi dari konten tersebut. Bapak Ibu jelaskan. Nomor 6, lebih tinggi lagi nih ya. Bapak Ibu sudah tahu berkonten prosesnya apa, kurang dan lebihnya apa. Ya, jadi kelebihannya ini yang saya jual apa sih? Kekurangannya, oh ternyata teknik saya masih kurang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu bukan UASnya ada 2, tapi 1. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Tapi memang cukup panjang prosesnya untuk yang berkonten ini. Buat dulu, baru ada jawaban nomor 4. Kalau nggak buat, nggak bisa jawab nomor 4, 5, dan 6. Itu Ibu ya, dengan Ibu Farah Anissa. Oke, baik. Jadi seperti semacam short story Bu ya. Apa yang sedang dialami sekarang. Jadi perjalanan bekerja sambil kuliah. Kayak Iya, gitu. betul sekali. Kenapa sih kok kuliahnya telat? Gitu kan, banyak kan historinya. Oh iya, memang masih ada rezekinya. Oh iya, karena memang saya terlalu sibuk, punya 6 perusahaan macam-macam. Tiap orang berbeda-beda. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Nggak ada, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ibu Wiji, yang saya minta tolong tadi, boleh di-share ke teman-temannya ya, termasuk banyak yang mungkin nggak masuk, biasanya Pak Kiki masuk, ya kan. Boleh ya di-share, takutnya kayak dulu lagi Pak Kiki. Teman-temannya udah bener ngerjain Pak Kiki, dan yang nggak masuk tadi,
kalah ngerjain tugasnya. Kasihan Baik, kan? Bu. Nanti saya share di grup WA atau seperti apa ya? Atau langsung ke teman-teman yang japri saya? Oke, Bapak Ibu kan punya grup kelas kan biasanya. Ada, Bu. Ada. Nah, di situ aja. Baik, Bu. Bu Deni, saya mau bertanya Iya, silakan Bu Uji. mengenai algoritma ya. Mm. Saya kan sering membuat konten di TikTok ya, Bu, tentang kehidupan sehari-hari, tentang kerjaan. Nah, itu kan saya pilih yang original, maksudnya nggak ada efek-efek atau saya edit-edit gitu. Jadi, begitu saya video, langsung saya post. Nah, itu kan yang menonton tuh kan banyak, Bu, yang menonton, terus yang like juga banyak. Kemudian saya juga belajar mencoba konten kayak mempromosikan sebuah produk ya, Bu. Kemudian saya post juga, Bu. Mm-mm. Tapi kenapa ya, Bu, algoritmanya tuh malah berkurang ya, biasanya yang like-nya tuh ratusan sampai ribuan orang ketika saya mempromosikan produk atau mengupload produk tersebut, yang like tuh paling banyak cuma 10 orang. Itu menurut Bu Deni seperti apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Wiji. Jadi gini, algoritma itu ketika dia tuh membaca ya dari kontennya Bapak Ibu, termasuk pekerjaan tadi. Ketika Bapak Ibu itu berpromosi, ya ini juga pernah saya lakukan kok turun ya. Kadangkala saya upload kerjaan naik banget, gitu ya. Dengan banyak lah mungkin ada tag dan lain sebagainya lah ya. Nah, kadangkala itu digiring sama aplikasi tersebut untuk berbayar tadi, biar nggak kosong. Makanya kalau Bapak Ibu sudah, kadangkala ya Bapak Ibu, Bu Wiji apalagi, kalau sudah banyak like subscribe, ya, ada nggak di situ notif digiring untuk bayar FYP biar naik lagi? Pernah nggak kayak gitu, Bu Belum Wiji? pernah sih, Bu. Oh, belum pernah. Oh, Belum belum. pernah. Kalau boleh tahu subscribe, komentar, like-nya berapa? Kemarin saya ada ngepost di TikTok tuh komentarnya tuh sampai ratusan, kalau like-nya sampai 5 ribuan, hampir 6 ribuan. Subscribe-nya? Subscribe-nya kurang lebih 6 ribuan, Bu. Ya udah. Berarti udah 1.000 lebih. Berarti sudah bisa ini ya, Betul. live streaming. Itu ya Bu Uji ya. Nah, Betul, Bu. ya, kadang-kadang memang terbaca dengan aplikasi itu tadi. Pertama itu. Kedua, orang itu kadang-kala lebih suka ya selain algoritma dari aplikasi ya untuk melihat ibu tadi. Selain itu, mereka tuh lebih suka dari kontennya ibu yang ibu buat bermanfaat dibanding jualannya ibu tadi. Jualannya apa dulu nih? Mereka ini butuh nggak, suka nggak, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin ibu hanya melihat ya bisnis itu kan kesannya kayak sesuatu hal yang wajib dan membosankan, berbeda dengan konten-konten yang lucu dan sebagainya kehidupan sehari-hari ya. Jadi orang langsung ini saya nggak butuh. Nah, makanya harus sering post, kontennya ini tetap berwarna ya, apalagi sudah ibu mengangkat tema kehidupan sehari-hari tentang pekerjaan, tetap berkali-kali, nggak mungkin sekali jualan langsung ada yang beli gitu ya. Cuman kalau konteks turun kadang-kala memang iya, tapi belum tentu ibu kadang-kala naik kok gitu. Jadi coba buktikan dulu bagaimana sih ini berprinsip. Kalau seandainya jualannya ini biasanya itu banyak yang like, ini kok enggak ya? Ada, karena ada satu doang tadi ya. Cuman nanti ada ibu Bu Wiji di titik di mana ditawarin tadi. Wah, ini menarik ya kontennya gitu ya. Subscribe-nya naik, like-nya naik, komentarnya naik gitu ya. Kemudian ditawarin. Ada kok di titik seperti itu tuh ada. Nanti akan ibu rasakan kalau sudah berjualan ya, tidak hanya berkonten. Konteksnya tuh berbisnis. Ya. Dan sekarang saya mau tanya Bu Wiji, berarti udah bisa narik uang dong dari kontennya tersebut. Untuk konten ya, bukan produk ya, beda. Konten. Kontennya tuh kemarin saya dapat bonus dari live, Bu. Cuma sekarang kan nggak pernah live dan uangnya tuh sekitar 70 ribu, jadi belum bisa ditarik, Bu. Oh, 70.000. Iya, iya, iya. Ya masih itu sih belum berarti. Nanti kalau sudah biasanya 3 juta ke atas, itu ditawarin terus tuh sama aplikasi. Ya, lebih FYP lagi, sering muncul, bersponsor. Banyak lah, nanti ada tawaran-tawaran tuh yang sudah naik gitu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Teman-teman saya itu, saya dulu juga pakai sih. Apa ya aplikasinya? Saya lupa. Itu lebih mudah sih untuk cari uangnya. Cuman banyak orang yang nimbrung,
hal-hal buruk gitu ya. Maksudnya kayak bukan hal jualan gitu. Apa sih namanya? Saya lupa ya. Karena aplikasi cukup lama tapi masih disukain. Nariknya cukup cukup apa namanya? Sebentar saya lihat dulu. Cukup cukup cepat, cukup gampang juga. Bentar, saya lihat. Oh ya, ini Bapak Ibu ada di Bigo Live. Tahu, punya aplikasi Bigo Live. Belum ada, Bu. Oke. Itu Belum aplikasi punya, Bu. lama sekali, aplikasi lama dari zaman dulu, zaman saya S2 dulu ya. Zaman bujang tuh cepet saya nariknya, apalagi sekarang. Ya, nggak terlalu banyak orang nimbrung, tapi mungkin cowok-cowok ya, tapi ya gitu hal-hal negatif. Dulu nggak kayak gitu, tapi untuk cari uangnya cepat. Ya, dari mungkin yang ibu mengkontenkan di kerjaan, kalau MC ya MC, penyanyi ya penyanyi, itu doang gitu. Dan ya sistemnya sama sih kayak di sawet tadi ya kan, ada muncul bunga, cairkan kayak gitu. Tapi ini lebih cepat kalau ibu mau. Dia lebih fun sih. Banyak yang nggak nimbrung di situ ya, karena mungkin risih juga ya. Saya juga udah nggak nimbrung di situ sih. Banyak yang live di situ. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau TikTok memang banyak yang nimbrung, jadi saingannya banyak. Oke, ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Bu mau menambahkan yang Mbak Wiji tadi, Bu, Oh, Bu yang Erna, masalah TikTok. silakan. Tadi kan Mbak Wiji kan bilang kan kontennya ada yang a day in my life sama kayak jualan ya, Mbak Wiji ya. Terus banyak kan yang a day in my life dibandingkan yang jualannya ya. Nah, Betul, Mbak. setahu saya kalau TikTok itu tuh dia tuh apa namanya bingung Mbak Wiji tuh mau ke a day in my life aja atau mau ke yang jualan aja. Dan orang-orang zaman sekarang tuh lebih suka yang menonton A Day in My Life. Ngapain aja sih nih kesehariannya. Makanya kontennya lebih naik dibandingkan untuk jualan-jualannya. Itu sih yang saya tahu sih, Mbak Wiji. Makasih. Baik, Mbak Erna. Berarti kalau misalnya kita sambil berkonten tentang kegiatan sehari-hari, sambil mau promosi, berarti kita harus membawa produknya gitu ya. Nah, Jadi bisa jadi. kehidupan. Betul. Ah, Jadi kadang yang saya lihat di kebanyakan nih ya di TikTok yang sekarang, dia pasti nyelipin produknya dia, jatuhnya marketing. Dan dia kayak agak awalnya nih, wah awalnya dia ngapain ya keseharian ini ya. Terus ujung-ujungnya pasti ntar dia jualan deh. Di situ. Kalau yang saya baca ya, itu sih Mbak Wiji. Kasih. baik, Mbak Erna. Terima kasih. Ya, Ibu Erna juga benar gitu ya. Cuman bukan berarti kadang-kala tuh nggak harus bawa produknya juga kok gitu ya. Dengan temanya sudah diangkat Ibu dari kerjaan. Kadang-kala jangan lupa cek keranjang kuning ya. Kadang-kala kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat di promosi yang aneh banget ya, tapi disukain dan di banyak orang, kalau Bapak Ibu lihat itu ada iklan Thailand ya. Iklan Thailand yang di sosial media itu kan jauh banget. Dia promosi apa, kontennya apa, jauh banget. Ya, kalau Bu Wiji mungkin jualannya apa? Saya belum tanya tadi jualannya apa. Saya sering mempromosikan seperti sunscreen gitu, Bu. Oke, sunscreen sama kerjaan masih oke lah ya. Di soundingnya gampang ya kan. Saya sebelum bekerja pakai sunscreen. Cuman kalau kita lihat Thailand coba, itu banyak banget loh yang ikut. Sekarang aja juga di Indonesia udah mulai. Ya, karena iklan yang kayak gitu, ya yang bisa ditebak, itu kayak monoton gitu lagi gitu lah. Tapi yang nggak gampang ditebak kayak tadi saya bilang masak-masak ya kan, maunya digoreng, dikasih air dulu, diapain. Banyak loh, walaupun banyak yang menghujat, aduh rugi deh saya lihat sampai akhir ujung-ujungnya. Tapi banyak loh yang lihat, gercep, ada yang ketawa juga. Jadi pakai bisnis itu sama kayak manusia, membosankan kalau seandainya makan itu lagi, pengennya ini lagi. Makanya ada menu-menu baru tuh ya, UMKM muncul. Sama dengan konten kayak gitu. Kalau kita lihat, nggak mungkin konten itu setahun 2 tahun. Biasanya tuh cukup panjang kok treatmentnya. Ya, makanya ada lagi, oh sekarang musimnya seperti ini ya, dibelok-belokkan ya, biar orang greget ya. Pokoknya jangan sampai berhubungan dengan hukum. Itu aja. Ya, jadi boleh Bapak Ibu. Cuman yang harus dilakukan Bu Wiji harus bervariasi. Karena jualan nih ya bukan sehari-hari. Memang karena dunianya TikTok ya memang untuk orang fun. Orang ke TikTok Shop itu ya karena memang banyak nih di situ. Shopnya itu udah bergeser.
Karena apa? Di Shopee ini kan nggak ada orang yang fun ya, capek-capek lihat Shopee jarang, jarang banget. Lihatnya TikTok, Instagram. Anak kecil sukanya YouTube, ya. Anak saya aja kalau belanja tuh di Shopee itu lewat YouTube. Ada sponsor, diklik COD sama dia. Tahu-tahu barang datang, saya suruh bayar. Gitu. Jadi ada aja akalnya, oh kayak gini ya sistemnya ya, gitu ya. Jadi mereka lebih suka fun dulu. Refresh dulu otaknya lucu ya. Jadi nggak langsung di pusat perbelanjaan. Kayak gitu ya Bu Widi ya. Jadi yang saya sarankan yaitu tadi tetap berjualan nggak cuma sekali dan kontennya mungkin ditambah apa karena berjualan nih harus naik lagi konten berwarna lagi. Bu Denis, Dan terima nanti kasih. nanti Bapak Ibu jangan berkonten walaupun resmi ya. Cobalah apa yang lucu kayak di Thailand tadi boleh kok nggak apa-apa ya. Yang apalah yang aneh jangan gitu aja. Saya pengennya ada yang beda gitu ya. Jangan kalah sama yang muda-muda gitu. Oke, ada yang ditanya lagi? Jelas? Oke. Pak Hendy silakan. Baik, terima kasih Bu Denis. Saya menambahkan buat Bu Wiji, benar katanya Bu Erna tadi. Biasanya kalau TikTok tuh algoritmanya dia akan mendeteksi akun ibu itu sebagai apa, bergerak di bidang apa. Misalkan kalau di bidang kecantikan, maka dia akan apa ya, menilai bahwa akun ibu itu tentang kecantikan. Jadi kedepannya kalau berhubungan dengan kecantikan maka akan viral. Kalau ternyata ibu menyeleweng, misalkan bikin konten topik lain, nah itu nanti tidak viral biasanya gitu. Nah kalau misalkan setiap harinya daily vlog, nah eh, harus ibaratnya harus senada gitu ya Bu Denis ya, harus apa namanya setipe. Kalau misalkan akun saya tentang elektronik, maka seterusnya harus elektronik terus kayak gitu. Tiba-tiba kalau saya upload konten tentang hewan nggak cocok, maka konten saya yang hewan itu nggak akan viral. Tapi pasti kayaknya Bu Wiji udah apa namanya sudah expert ya, sudah banyak pengalamannya. Cuma itu tambahan aja. Ya, terima kasih Bu Erna juga keren. Baik, terima kasih Bu Denis. Terima kasih Pak Hendy. Ilmunya hari ini sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu, ini sudah di penghujung perkuliahan di pertemuan kita di Etika Bisnis. Kita sebelum akhiri bisa foto bersama dulu Ibu. Bisa on cam semuanya Bapak Ibu yang masih bergabung. Nah, ini ada Bu Yohana. Ini kayaknya nggak pernah kelihatan nih Bu Yohana. Ini baru saya tahu nih. Ya, ada bahasannya Pak Kiki masih sibuk ya? Oke, nggak Tapi apa-apa. tadi kan nyimak. Pak, hadir Pak. Hadir, oke. Nggak Baru foto sampai dulu di Pak. rumah, Pak. Baik, baik. Oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang bisa on cam aja. Monggo bisa on cam. Saya hitung. Saya hitung, kita... Oke, masih ada nambah lagi. Oke, Pak Kiki tuh ganteng banget. Pak. Peringatan ini, Pak. Baik, Ini. kita hitung ya. Oke, masih nambah lagi. Ada Bu Fitri, Bu Farah, Pak Yohan. Baik, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, mumpung masih bertemu Bu Denis. Sudah tidak ada? Belum terakhir ya ini ya Pak Hendy ya. Iya, ini masih banyak waktu. Nggak Belajar apa-apa kalau bikin misalkan. konten sih Pak nantinya sama Bu Deni. Oke, belajar jadi MC Ya, juga kita Ibu. belajar tuh sama-sama. Baik, oke kalau gitu sudah selesai kita pertemuan di Etika Bisnis Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya dan Ibu Denis ada salah-salah kata, baik yang sengaja dan tidak disengaja. Semoga kita bisa mengimplementasikan ilmu yang diberikan oleh Bu Denis. Semoga bermanfaat ke depannya. Dan juga semoga kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di lain kesempatan. Semoga ketemu lagi di mata kuliah yang lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Amin. Sampai lulus Pak Kiki juga semangat sambil kerja. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ibu Denis juga
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu kasih Kak Denis. Hendy, Terima terima kasih kasih Bu Kak Denis. Hendy. Sehat-sehat ya, Bu. Sehat-sehat Bu. Iya, Sehat-sehat Bu sehat juga Bapak Denis. Ibu. Salam sehat Sehat-sehat Bu selalu. Denis dan Debay. Sehat-sehat Bu. Iya, Pak Hendi juga cepat sembuh. Amin. Om. Makasih Pak Hendy, Bu Denny. Maaf baru pulang, baru sampai rumah. Wah, Pak Dani. Sampai jumpa lagi Pak Dani. Ya, Ya, sampai jumpa lagi. Kak Hendy, assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam Mbak Iki. Terima selalu. kasih.